Dan Ibu sekalian, kita menghargai waktu, mempersingkat waktu kita. Acara kita ini akan dibuka oleh Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar yang dalam hal ini diwakili oleh Bunda Dr. Insinyur Haji Afiati Amisam, MSI, sebagai Wakil Ketua Dewan Pendidikan. Oleh karena itu, pada beliau saya dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati komite dan pengurus Dewan Pendidikan Kota Makassar. Pada kesempatan ini ada beberapa yang hadir, utamanya Prof. Basir Wailu adalah mantan ketua DPKM pada saat tahun di mana pada waktu itu beliau memimpin, dan yang saya hormati Pak Sahrir, dan khusus untuk para peserta untuk acara rapat koordinasi ini pada pagi hari ini. Pertama, tentu kita semua patut tentunya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas ridho dan hidayahnya sehingga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita semua berada di tempat ini di dalam rangka untuk mengikuti rapat koordinasi komite sekolah. Dan kemudian tentu kita semua pengurus daripada DPKM Kota Makassar menyampaikan terima kasih kepada kita semua, ketua komite yang telah berkenan hadir memenuhi undangan kami sebagai kegiatan daripada pada hari ini menyapa komite. Dan kemudian tentu juga yang paling penting adalah pada hari ini, pagi ini saya akan menyampaikan bahwa Pak Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar sebenarnya harus menghadiri pada pagi hari ini, tetapi karena beliau selaku Ketua DPRD Kota Makassar menghadiri acara yang sama pentingnya dengan acara kita pada pagi hari ini. Walaupun pada hari ini saya lihat acara pelaksanaan rapat koordinasi ini pesertanya sangat sedikit dibanding dengan tempat-tempat yang lain dari kecamatan yang telah kita laksanakan. Tetapi tidak berarti bahwa kami harus menunggu terus sampai bisa jumlahnya memenuhi daripada keinginan daripada panitia penyelenggara. Dan selanjutnya kita tahu bahwa menyapa komite sekolah ini, rapat koordinasi ini adalah merupakan salah satu program yang disusun oleh pengurus Dewan Pendidikan Kota Makassar. Dan tentu yang kita inginkan adalah pada saat ini tujuannya adalah untuk bisa memberikan referensi yang lebih sempurna untuk dapat diketahui oleh para komite sekolah, baik dari SD negeri, SMP negeri, dan SD swasta, dan SMP negeri swasta, dan sebagainya. Dan kemudian selanjutnya kita ketahui bahwa pada saat sekarang ini gencar-gencarnya masyarakat menginginkan agar supaya kualitas sekolah akan lebih baik, tetapi tentu peran komite lebih besar. Tentu kembali kepada tugas atau fungsi dan peran daripada komite sekolah. Walaupun kita tahu bahwa sudah berjalan sebagaimana mestinya sebagai komite sekolah telah berlangsung sebagaimana tentu kita semua inginkan agar supaya lebih berkualitas peran dan tugas daripada komite. Dan mudah-mudahan nantinya para narasumber akan memberikan referensi tentang tugas ataupun peran daripada komite sekolah lebih banyak diketahui oleh para komite sekolah. Kita tidak inginkan kalau masyarakat mengatakan atau wali orang tua komite sekolah tidak bekerja sebagaimana mestinya. Tetapi tentu dengan setelah rapat koordinasi ini akan lebih gesit dan lebih aktif di dalam menghadapi keinginan kita untuk sekolah bisa berkualitas. Contoh saja, komite sekolah adalah salah satu perannya dalam melakukan pengawasan ya, terhadap sekolah-sekolah, baik mulai dari perencanaan sampai daripada realisasi perencanaan program daripada sekolah. Tentu kita inginkan bagaimana masyarakat atau orang tua
wali yang mengharapkan komite sekolah bisa mengantar sekolah-sekolah lebih bermutu dan berkualitas, tentu adalah dari peran komite yang sangat aktif dan memberikan suatu solusi yang paling jitu. Dan kemudian saya harapkan kepada kita semua, pada kesempatan daripada rapat koordinasi pada hari ini, saya sarankan untuk bisa bercurhat atau memberi masukan dan saran, sehingga tentu para Dewan Pendidikan Pengurus Kota Makassar ini bisa lebih tahu masalah yang dihadapi oleh komite maupun sekolah, yang dimana kita bertugas para komite sekolah. Dan sekali lagi saya terima kasih atas partisipasinya, dan kemudian mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam pelaksanaan acara ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan. Acara pelaksanaan menyapa saya buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada atas dibukanya secara resmi kegiatan kita hari ini. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, sejenak kita akan istirahat sejenak. Sebentar kita akan lanjutkan materi ini, dan kita dipandu oleh beberapa pakar-pakar dan tokoh-tokoh pendidikan yang ada di Dewan Pendidikan, termasuk dari salah seorang itu adalah Bapak Kepala Dinas Kota Makassar, dan insya Allah untuk sementara ini kita menunggu, tapi beliau ada wakilnya yang sudah diutus lebih dulu, Pak Rahman, siap untuk mewakili untuk kepala dinas. Tetapi insya Allah Pak Kadis sebentar akan hadir juga memberikan sambutannya. Ya, kemudian mari Pak, silakan di depan Pak Rahman akan dipandu, kemudian pemateri yang ya silakan Pak Rahman. Iya. Sambil kita menunggu Pak Kadis juga, kita akan mulai sesi yang pertama. Nanti akan disampaikan oleh Pak Rahman atas nama beliau Pak Kadis. Gimana Pak Rahman? Sudah siap? Oh iya, Pak Kadis masih kantor, tapi beliau sudah dimandatkan, dipercayakan oleh Pak Kadis untuk membawakan materinya. Tapi silakan Pak. Ya. Ya, kita sambil beliau ya. Tapi
Tapi Pak, yang di belakang tapi di depan kisan sedikit supaya ya Pak Sarput ke depan ke dulu sebelah sana Pak di. Ya supaya lebih Pak ya. Pak Rahmat. Ya. Saya juga Pak, depan ke sana ya. Di depan sekali ke. Lewat sini. Ya. Ya, sana ke ya. Oke. Pak Mahmud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Ketua Dewan Pendidikan Ibu Dr. Apiati Amin Sam yang telah membuka acara tadi, kemudian segenap anggota pengurus dan anggota Dewan Pendidikan Kota Makassar yang hadir pada pagi hari ini di tempat ini, dan seluruh hadirin yang kami hormati pula. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan yang diberikan kepada kita semua sehingga hadir di tempat ini untuk melaksanakan acara rapat koordinasi Komite SD dan SMP sekecamatan Bontoala, Kota Makassar. Yang pertama, saya menyampaikan permohonan maaf karena sedianya harusnya hadir pada pagi hari ini Kepala Dinas Pendidikan, tapi karena ada hal yang sangat urgent juga di kantor sehingga dia titip pesan bahwa dia akan menyusul dan hadir sebentar. Demikian. Selanjutnya sesuai undangan kemarin, kami diarahkan untuk membawakan materi terkait pengelolaan keuangan. Saya sendiri Rahman dari Dinas Pendidikan, subbagian perencanaan dan pelaporan. Ya. Pada kesempatan ini kami akan membawakan materi Perda Kota Makassar nomor 2 tahun 2022 tentang pengelolaan keuangan daerah. Dasar hukum pengelolaan keuangan daerah yaitu Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019. Ketentuan lebih lanjut mengenai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Penyusunan peraturan pemerintah diselaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara dan perbendaharaan negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Definisi dan tujuan pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Perda nomor 2 tahun 2022 meliputi yang pertama pengelolaan keuangan daerah, yang kedua APBD, yang ketiga penyusunan rancangan APBD, yang keempat penetapan APBD, yang kelima pelaksanaan dan penatausahaan, laporan realisasi
semester, APBD perubahan, dan APBD pokok. Selanjutnya, penyusunan rancangan pertanggungjawaban, pelaksanaan APBD, kekayaan daerah, dan utang daerah. Di sini karena pesertanya adalah teman-teman dari komite sekolah SD dan SMP, tentu apa yang dianggarkan di sekolah dan di SD itu tidak terlalu jauh berbeda dengan SKPD, karena dengan adanya sekolah sampai ada namanya dinas pendidikan. Tentu kalau tidak ada sekolah, tentu tidak ada namanya dinas pendidikan. Iya. Jadi di sekolah itu ada namanya Arkas. Di situ ada perencanaannya, penganggarannya. Kemudian ada penatausahaan dan ada pelaporan, pertanggungjawaban, dan selanjutnya pengawasan oleh APIP. Selanjutnya, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari pertama bendahara penerimaan pembantu, kemudian bendahara pengeluaran pembantu, kemudian ada bendahara bantuan operasional sekolah, bendahara BLUD, bendahara unit organisasi khusus atau bendahara khusus lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Karena kita di sini pesertanya adalah terdiri dari komite sekolah, penganggaran Arkas di sekolah itu diinput melalui oleh operator sekolah, melalui RKA, kemudian diinput oleh operator sekolah, diajukan ke Dinas Pendidikan. Setelah diajukan ke Dinas Pendidikan mengusulkan ke Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan menetapkan pagu, berapa besaran pagu yang diberikan kepada tiap-tiap sekolah. Selanjutnya pihak Dinas Pendidikan merekapitulasi seluruh pagu yang ada di lingkup Dinas Pendidikan kota tersebut, kemudian melaporkan ke Kementerian Pendidikan dan dimasukkan di dalam RKA dan DPA SKPD. Selanjutnya Kementerian Pendidikan menganggarkan dan mentransferkan dana BOS yang terdiri dari BOS reguler dan BOS afirmasi. Kemudian disalurkan terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga dalam 1 tahun. Kemudian selanjutnya setelah penggunaan dan pelaksanaan, maka diadakan
maka dilaksanakan auditor oleh pihak APIP yang pertama dulu monitoring dan evaluasi adalah pihak SKPD, dalam hal ini pihak Dinas Pendidikan. Selanjutnya pihak APIP dalam hal ini Inspektorat Daerah Kota Makassar sebagai audit internal melakukan audit ke tiap-tiap sekolah SD dan SMP. Demikian alur penyaluran dana BOS pada sekolah SD dan sekolah SMP. Demikian materi yang kami bawakan. Mungkin selanjutnya saya kembalikan ke moderator untuk acara berikutnya. Jadi saya kira ini apa yang disampaikan beliau ini memang khusus membahas masalah tadi laporan keuangan bagi sekolah-sekolah. Yang dimaksud itu bahwa bagaimana komite sekolah juga itu tahu tentang mekanisme pelaporan kepala sekolah. Jadi saya kira itu seperti barangkali maksudnya seperti itu. Oleh karena itu ya memang kita harapkan seperti Bapak Kepala Sekolah melaksanakan fungsinya di sekolah sebagai ketua komite. Jadi maksudnya jangan hanya tanda tangan laporan-laporan yang disampaikan oleh kepala sekolah, kemudian komite seluruhkan langsung tanda tangan langsung. Saya kira seperti itu. Jadi tadi ini ada gambaran seperti itu yang disampaikan. Ya tentunya banyak hal yang mungkin berhubungan dengan pengelolaan itu, pelaporan keuangan itu. Yang dimaksud itu tadi adalah dana BOS, ya, laporan mungkin BOS. Mungkin masih banyak sekali pengurus komite yang belum mengerti bagaimana pelaporan kepala sekolah itu terhadap dana BOS itu. Malah kalau kita melihat aturan yang ada itu, mestinya kepala sekolah itu, komite sekolah itu harus juga bertanda tangan terhadap pencairan dana BOS itu. Ya mungkin itu yang seperti itu yang selama ini yang kita tahu, ya. Apakah bapak-bapak dan ibu-ibu di sekolahnya juga dilibatkan di komite sekolah yang seperti itu? Nah ini barangkali perlu kita diskusikan. Ini mungkin masalah ini perlu kita diskusikan secara teknis, ya. Mungkin teknis seperti apa, ya. Mungkin saya lihat mungkin ini juga sangat banyak tertarik kita. Ya, oke. Ya. Jadi seperti itu. Mungkin sebentar kita kita padukan saja ini, ya. Nanti setelah Pak Rahman bawakan tadi materinya, pemateri yang kedua itu adalah Pak Munsir, Dr. Andes Haji Munsir Gasing, selaku Sekretaris Dewan Pendidikan, akan menyampaikan materi tentang komite sekolah yang pada hari ini. Tapi Pak, silakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati, saya banggakan Ibu Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar, Ibu Dr. Insinyur Hajah Apiati Aminsam, MSc, kandidat guru besar. Saya hormati Bapak Pak Rahman dari Dinas Pendidikan Kota Makassar. Ya, terima kasih. Bapak, Ibu, para komisioner Dewan Pendidikan Kota Makassar, dan yang terkhusus saudara-saudaraku para komite sekolah tingkat SD SMP sekota Makassar, khusus wilayah Kecamatan Bontoala. Saya harus jelaskan hadirin sekalian, kondisi sekolah di Kecamatan Bontoala. Di Kecamatan Bontoala ini satu-satunya SMP negeri adalah SMP Negeri 10, satu ji. Padahal wilayahnya luas, 12 kelurahan, hanya satu. Dulu yang sama dengan Bontoala adalah Kecamatan Makassar.
Sekarang Kecamatan Makassar alhamdulillah sudah berapa? 3 barangkali SMP negerinya. Ya. 4, 6, 7 berarti 2. Ini juga kita harus bermohon sebentar Pak, kalau ada Pak Kadis tambah juga Kecamatan Bontoala 1 SMP negeri. Kemudian SD negerinya dari 12 sekarang sisa 9 regrouping. Dengan kalau di rata-ratakan dari 12 kelurahan 9 ya SMP SD negeri, berarti ada kelurahan yang tidak punya SD negeri. Wajar kan? Yang banyak itu swasta sekitar 20-an. Kenapa begini keadaan yang hadir? Mau dia apa? Kayak dihadirkan ini adalah pengurus komite. Jujur Pak, saya dari Kemo, ini kan dari Kemo Pak Juginta. Dari Kemo kemarin saya sendiri antar undangan, saya jelaskan. Bapak kepala sekolah yang dia terima, kalau bisa dihadirkan 2 orang tiap sekolah. Alhamdulillah sudah cukup maju. Yang berikutnya hadirin sekalian, kegiatan ini untuk periode kedua. Periode pertama tahun lalu. Itu ada gabungan beberapa kecamatan. Karena ada aspirasi dari bawah sebaiknya per kecamatan, maka alhamdulillah tahun ini 2023 kita satu kegiatan, 1 kecamatan. Ini hari sudah sesi ke-8 untuk Kecamatan Bontoala. Berarti sisa berapa? Sisa 7 kecamatan yang kita harus kunjungi untuk pertemuan semacam ini. Namanya rapat koordinasi peningkatan peserta komite sekolah dan masyarakat, dikemas dalam bentuk Dewan Pendidikan Kota Makassar Menyapa 2023. Ya mudah-mudahan kita punya rezeki tahun depan, insya Allah 2024. Kalau perlu ini kita tingkatkan menjadi 2 kali tiap kecamatan, berarti 30. Kenapa tidak? Karena kegiatan ini sangat menyentuh Pak, sangat menyentuh Bapak Ibu. Ada hal yang menggelitik. Ada hal yang menggelitik yang terjadi pada 19 Agustus 2023 yang lalu di Kecamatan Tamalan Rea. Apa yang terjadi? Ada ketua komite sekolah. Tidak apa-apa saya sebut sekolahnya, jangan namanya. SD Negeri Bung. Menggebu-gebu ketua komitenya bahwa saya ini yang paling tua menjadi ketua komite di SD Bung. Apa dia bilang? Saya sudah 31 tahun menjadi komite sekolah. Saya ketawa Pak, terus terang. Kenapa? Komite sekolah ini umurnya pas hari ini baru 21 tahun 4 bulan. Karena dia hadir pada bulan April 2020. Bayangkan. Itu berarti baru 22 bukan 22. Dengan Permendiknas 044. Ini tanda bahwa memang bagus dibawa pengurus komite sekolah. Cuma yang kurang ini pemahaman terhadap komite sekolah. Sehingga memang cocok sekali insya Allah pada tahun depan 1 kecamatan 2 kali kita. Karena selama ini kita sudah undang Pak, sudah undang yang tidak undang lagi yang sudah kita undang. Ternyata sama Ji Pak. Padahal ini komite sekolah partner yang paling dekat dari Dewan Pendidikan, termasuk Dinas Pendidikan Pak. Oleh karena komite sekolah itu diatur, hebat Pak aturannya. Mulai dari Permendiknas 044 tahun 2002. Permendiknas. Tahun 2003 1 tahun kemudian meningkat menjadi undang-undang aturannya. Undang-Undang nomor 20 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ada di situ pasal 59 diatur. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Kemudian 10 tahun kemudian lahirlah Peraturan Pemerintah 17 2010, ditingkatkan lagi. Kemudian terakhir aturannya ini yang kita pakai sekarang ini adalah Permendikbud 75 2016 yang ada di tangannya Bapak-bapak. Ya.
Untuk tingkat lokal di Kota Makassar ini sudah dirubah juga dari Perda 2016 menjadi Perda Kota Makassar nomor 1 2019. Cukup kuat Pak lembaga kita ini. Cuma satu ada kekurangannya yang namanya keterbatasan. Alhamdulillah sampai pada saat ini dengan umur 21 tahun belum ada kucuran dana kok dong. Belum ada aturan, belum ada perda perwali untuk Kota Makassar ini yang memberikan kewenangan untuk mengolah sendiri. Kecuali ini juga yang selalu dilupakan oleh teman-teman kami di komite sekolah. Kecuali ada perwali perda malah Pak, perda. Mana nih? Yang bisa memberikan kesempatan untuk mengolah dana itu CSR, kemudian SSPB, sumbangan sukarela pendidikan berkualitas, itu ada. Cuma sampai sekarang ini belum ada yang saya lihat laksanakan. Ada beberapa sekolah percontohan, itu nanti kita bahas. Kemudian kembali ke SD Bung. Cikal bakalnya komite sekolah ini Bapak Ibu itu tahun 1967 sudah ada Pak. Apa namanya? POMG, Persatuan Orang Tua Murid dan Guru. POMG lahir 1967, bubar dengan sendirinya 1992. Kemudian apa penggantinya? POMG? Yaitu BP3. Banyak yang saya lihat teman-teman di sini sama angkatanku yang pernah berkecimpung di BP3. Namanya Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan BP3. Ini strukturnya bagus, tapi tidak punya struktur nasional. Dia ada pada tingkat kota, namanya BP3 kota, kabupaten kota, dan kecamatan. Tidak ada isinya. Ini juga hanya bertahan sampai 2002, berarti hanya 9 tahun. Dan akhirnya pada tahun 2002 lahirlah komite sekolah. Salah satu sahabat kita yang banyak membantu kita adalah hadir di sini mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Pak Dr. Andes Haji Mahmud B, MPD. Tolong berdiri Pak. Tolong berdiri Pak. Oh, iya. Inilah yang membawa Permendiknas ya. Pada saat ada kegiatan di Jakarta yang bawa. Sesudah itu kami tindak lanjuti bersama teman-teman untuk membentuk komite sekolah. Boleh dikata untuk Sulawesi Selatan, Kota Makassar yang jadi pionir ke daerah-daerah bersama ada saksi hidup Pak Prof. Basurello. Kita kembangkan anggaran dasarnya Pak dari kita. Anggaran dasar kita yang susun dengan di monitor oleh beliau Pak Mahmud untuk menyusun. Ini yang kita sebarkan. Dan ini sekarang ini anggaran dasar ini insya Allah ada sesi nanti yang ditangani oleh Pak Dr. Haji Senuddin Jaka. Ada sesi lain untuk komite sekolah kita undang bagaimana caranya menyusun ADART yang sesuai dengan aturan. Itu nanti mudah-mudahan bulan depan Pak Dr. Dik bisa dilaksanakan. Ini kita diundang untuk menyusun. Oleh karena banyak komite sekolah acuh kayaknya dengan komite sekolah itu. Ya. Sehingga anggaran dasar, anggaran rumah tangga komite sekolah itu harus kita laksanakan. Saya kira ini yang sempat saya sampaikan, segera mengingatkan, ya termasuk masalah komite yang umurnya baru 21 tahun dikatakan sudah 30 tahun, natuai 10 tahun, tapi tidak apa-apa. Di tengah-tengah kita hadir, selamat datang Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar. Ini yang kita harus berikan porsi banyak.
karena ada semua sama beliau ini, termasuk bagaimana pengembangan komite sekolah. Di beberapa kecamatan beliau hadir, bukan di beberapa kecamatan, semua kecamatan ke-8 ini hadir sama dia. Ada yang selalu ditagih kita, bagaimana itu Pak, forum komunikasi ketua-ketua komite kecamatan, nanti dia jawab beliau, termasuk untuk hal ini. Karena harus ada Pak, karena agak ganjil ini, karena kalau kita langsung harus ada yang mengkoordinir, karena banyaknya komite sekolah di Makassar. Bayangkan SD saja berapa, 300 berapa SD? 300 lebih, berarti 300 sekian itu. Banyak ide-ide dari Pak Kadis ini yang perlu kita ketahui, bagaimana caranya kita di lapangan ini ikut mendukung beliau selama beliau insya Allah masih jadi Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar. Sekiranya demikian, terima kasih atas perhatian, mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu untuk Pak Munsir sedikit. Kasih semangat. Ya, beliau ini ya sekalipun kondisi kesehatan kurang ini, tapi beliau masih bersemangat. Ya, jadi bapak-bapak sekalian, bahwa di kita beberapa narasumber, termasuk beliau Pak mana tadi Pak. Ada Pak Prof hadir, Pak Prof Basirwelo akan siap memberikan tanggapan atau jawaban nanti yang berhubungan dengan apa yang Bapak. Saya dengar tadi peserta saya di bisi-bisi tadi pagi, dia bilang, ini Pak, saya ini keliling ini sudah banyak diceramai, jadi mungkin modelnya ini kita rubah sedikit supaya mungkin lebih banyak kita berdiskusi, memberi masukan, karena kita ini banyak yang perlu kita persoalkan, apalagi ada Pak Kadis hadir. Jadi saya kira sangat bijak apabila kita berdiskusi, masih ada waktu kita 1 jam lebih, mendengar apa keluhan-keluhan kita, kemudian beliau bisa memberikan, karena beliau saya tahu persis bahwa dia ahli itu di dalam memberikan solusi terhadap persoalan banyak di lapangan. Ya. Hampir tidak ada masalah lagi, banyak ribut masalah penerimaan siswa baru. Ya, oh iya, mic-nya kurang bagus ini. Bapak sekalian, saya kira ini juga sangat menarik usulan dari bapak-bapak sekalian ya. Saya sampaikan tadi bahwa selama beliau ini Pak Muhyiddin jadi kepala dinas, sepertinya kalau dulu tiap tahun itu ribut masalah PSB, ini sudah tidak ada ribut-ribut ya. Nah, ini barangkali perlu kita tahu apa sebenarnya trik-trik beliau ini, apa metodenya ya, itu mungkin perlu kita dengar, karena kalau beliau nanti dia ceramah itu 2 jam tidak mau berhenti, karena memang ahlinya dia bicara terlalu banyak ya. Jadi saya kira beliau ini sisa mendengar apa keluhan dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ya, seperti itu ya. Nah, mungkin ada yang saya mau sampaikan bahwa Pak Munsir sebagai pakar komite itu sudah siap menjawab. Pak Rahman mungkin apa yang disampaikan tadi, Bunda tadi yang wakil Dewan Pendidikan sudah dia sampaikan konsepnya. Nah, kita mau dengar sebenarnya banyak dari bapak-bapak sekalian. Mungkin ada yang saya persilakan 3 orang dulu. Iya, silakan Pak. Oh, Pak Kadis bicara dulu. Oh ya, berapa menit? Karena kalau Pak Kadis bicara itu 2 jam tidak bisa selesai. Oh, kita mau dengar dulu. Oh ya, 10 menit ya. Oh ya, silakan Pak Kadis. Ini ada permintaan Pak Kadis dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar, atau dalam hal ini diwakili oleh Bunda saya Ibu Afiati, dan beliau ini ya sama dengan saya hadir terus juga sebagai
Pak Prof Wasirwelo, ini luar biasa, dan teman-teman seluruh pengurus Dewan Pendidikan Kota Makassar, dan yang terkhusus lagi yang saya hormati para ketua komite SD SMP se-Kecamatan Bontoala. Karena kalau berdasarkan jumlah 9 SD negeri, berarti harus 9 ya, 9 komite yang hadir. Kemudian SD swasta 12, SMP 10 ada. Anda datang karena satu aja SMP negeri, makanya SMP 10 saya sebut. Kemudian 12 sekolah SMP swasta. Itulah jumlah sesungguhnya yang kita harapkan hadir. Tetapi yang paling pasti bahwa kami sangat mengapresiasi terhadap gerakan-gerakan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh Dewan Pendidikan Kota Makassar untuk melakukan kegiatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan kemarin kita kan sudah paham semua dasar, apa sih dasarnya komite. Dan saya tadi pagi banyak WA saya Pak Prof. Saya mau konsultasi Pak Kadis tentang paguyuban ibu-ibu. Jadi saya bilang saya ini agak sibuk hari ini, tetapi pada prinsipnya kalau paguyuban itu ilegal. Ini kan selalu saya ngomong, paguyuban itu adalah ilegal. Yang sah adalah komite. Makanya saya bilang kalau mau koordinasi sama konsultasi, bagusnya itu paguyuban lari ke komite. Itu yang tepat. Tapi saya agenda. Saya bilang nanti kalau ada waktu kita agenda diskusi, karena saya mau arahkan ini paguyuban yang ada di sekolah supaya menyatu ke komite saja. Jangan nafsi-nafsi karena anak ya maunya. Hanya memikirkan tapi tidak memikirkan berapa sih anak didik yang ada di dalam. Itu kan perlu didiskusikan. Jadi ini kehadiran kita Bapak dan Ibu sekalian. Saya tegaskan sebagai selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, paguyuban itu tidak ada dasar hukumnya. Makanya saya katakan ilegal. Memang kami, kenapa saya berani mengatakan? Karena yang kita sekarang harus berjalan sesuai dengan aturan. Nah suatu saat menjadi masuk dalam ranah APH, kira-kira apa dasar hukumnya? Pasti larinya ke bilang ini punli. Padahal tujuannya bagus. Kenapa sih paguyuban itu tidak masuk saja di komite kita bahas? Jangan pikir kelas saja, tapi yang kita pikir bagaimana pengembangan sekolah secara keseluruhan. Saya berterima kasih ini ada komite kemarin, saya bilang bukan saya tidak setuju. Tetapi sebelum peletakan batu pertama musala itu dibiayai komite sendiri, partisipasi satu sekolah. Tapi saya harus lihat dulu anunya lokasinya yang mau di ini. Alhamdulillah saya lihat pojok-pojok dan memang tidak ada pengembangan untuk pembangunan sekolah, tidak mengganggu anunya, dan memang sudut dan itu lahan yang ada, maka tidak ada memang perencanaan pengembangan di situ. Maka saya minta silakan, monggo, saya izinkan. Karena banyak sesuatu itu sampai dengan sekolah, jangan membuat dulu, koordinasi dulu. Ini kan tentu terkait dengan alasan bahwa itu pendidikan agama kan butuh anak-anak ruang-ruang untuk bagaimana khusus untuk itu, sehingga ada musala-musala kecil yang dia bangun. Jadi seperti itu kita bangun koordinasi yang bagus. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, inilah kegiatan yang efektif menurut kami. Bahwa Dewan Pendidikan itu menyapa semua, jadi kita mau mendengar sebenarnya. Kami berharap semua nanti itu komite kita berharap hadir. Kalau bukan ketuanya yang datang, kan ada pengurusnya. Yang penting ini kita mau informasi. Nah tadi ayahanda saya Pak Munsir ngomong bahwa terkait dengan forum, ini kita persiapan forum, itu kita nanti saya bersama dengan Dewan Pendidikan nanti kita harus buat ADRT-nya supaya ada dasarnya. Jadi kalau di komite kan sudah jelas, sudah ada semua. Pembentukan komite kan ada semua. Nah sekarang yang tidak diatur dalam itu adalah forum, maka forum itu kita tindak lanjuti dengan ADRT. Jadi kalau ada ADRT kita bikin tentang tingkat kota itu yang dipedomani, itulah nanti kita sepakati bersama. Memang seyogianya itu bagusnya bahwa
ada forum, sebenarnya terus terang Pak, saya penggagas itu forum komite dulu. Tetapi dia gunakan ini Pak Batiar Adnan Kusuma. Selalu dia pakai, mohon maaf bukan teman saya, sahabat saya, tetapi selalu dia pakai. Artinya memakai sesuatu, akhirnya ini lari ke ini, terjadi perpecahan karena ada pro dan kontra. Padahal rohnya itu sifatnya kemarin waktu saya sama beliau Pak Mahmud, waktu saya sekretaris, itu saya yang dorong itu Pak. Karena saya berpikir bahwa bagaimana nanti ini komite supaya setiap kebijakan tentang ini peran-peran komite cukup satu. Jadi ada forum masing-masing mewakili kecamatan, jadi 15 kita undang. Artinya kalau sekali dulu itu 14 ya Pak Mudi kemarin 14 masih 14 kecamatan. Jadi 14 kita bentuk forum kecamatan. Jadi pada saat ada pertemuan di dinas terkait dengan kebijakan mau PPDB kita undang ini 14. Nantilah dia sebagai penyambung semua komite di forumnya mereka. Itu tujuan sebenarnya. Jadi setiap regulasi, setiap kebijakan dan termasuk hal-hal nanti saya minta begini Bapak dan Ibu sekalian. Enak sekali sebenarnya ini barang kalau ini terbentuk. Banyak pemikiran kami. Saya sekarang itu banyak melibatkan berkolaborasi berbagai pihak. Termasuk kebijakan-kebijakan pendidikan itu saya selalu berkoordinasi dengan perguruan tinggi. Ya kan, tentang akademisi kan biasanya di situ dia lihat teman dan menilai. Kedua, tentu dalam hal karena ada progres, kita ada sumber-sumber yang sesuai dengan prosedur, maka apa sih salahnya kita undang APH, duduk, kopi morning, padahal ngopi-ngopi jiki saja, bisa kita duduk diskusi. Saya begitu modelnya Pak, kebijakan-kebijakan yang kami ambil saya undang APH kita diskusi dulu. Saya minta undang itu tidak ada dibilang ini bukan kegiatan, tetapi kami mohon, saya sebagai fasilitasi saya undang mereka untuk duduk, baru saya bahas persoalan-persoalan dan minta, dan saya kasih tanda tangan berita acara setelah itu. Artinya inilah suatu saat maka itu dipersoalkan, maka ada kehadiran, ada istilahnya masuk dan saran dari pendapat dari aparat penegak hukum bahwa apa yang kita lakukan dia sudah tahu. Kan seperti itu. Kan selama ini selalu banyak muncul adalah opini. Opini. Kita harus sekarang marwahnya itu komite, itu harus kita kembalikan peran yang sesungguhnya sesuai yang diatur dalam Permendikbud. Itu. Dan bahkan saya sudah sampaikan kepada seluruh kepala sekolah, walaupun di situ bahwa program, terusnya komite harus tahu. Program sekolah pada saat penyusunan itu harus komite tahu, karena ketua komite tanda tangan pada syarat arskas diajukan. Iya kan? Jadi kalau tidak seperti ini sampaikan bahwa harus, jangan kita hanya tanda tangan. Bahkan dalam di situ komite juga perlu mengundang kepala sekolah, paparkan program mereka. Kenapa? Pertama adalah perwakilan orang tua adalah komite. Maka pada saat ada butuh informasi, maka komite bisa berbicara karena dia paham apa programnya sekolah. Itu. Dan tentu hal ini tidak semudah apa yang kita bayangkan. Memang itu dalam karakter yang berbeda. Tentu kita ini duduk bersama. Makanya di sini tidak boleh ada muncul ego Pak. Ya, itu saya minta sama kepala sekolah, tidak boleh ada ego. Saya tidak mau mendengar lagi keluhan. Maksudnya keluhan seperti ini. Kan kadang itu anuku Pak begini-begini. Padahal itu sesungguhnya bagus. Semakin banyak ide, semakin kreatif itu semakin banyak. Justru kita selaku ini bagi kita menampung, jadikan suatu kegiatan yang baik atau program yang baik. Kan sebenarnya sederhana Pak. Saya sudah katakan bahwa jangan dulu kita ini kan selalu muncul punli. Yang dimaksud punli itu adalah apabila dia, ya, pengertian kita kan semua paham. Punli meminta, menarik tapi tidak jelas apa arahnya. Kan itu yang salah. Nah sekarang ada dana bos. Bos itu kan mungkin di antara sekolah-sekolah Bapak tidak mampu untuk, itu kan layanan dasarnya tidak mampu semua untuk menutupi. Inilah juga perannya komite untuk mengetahui program. Kalau umpamanya ada program prioritas harus jalan pada saat itu. Sementara kita sudah susun perencanaan dalam hal penyusunan anggaran di dana bos, tapi masih ada program prioritas ini wajib. Disinilah perannya juga komite, kita duduk bersama.
Sepanjang musyawarah mufakat tidak ada masalah. Tidak ada. Kan yang lucu sekarang Bapak dan Ibu sekalian, yang banyak itu adalah orang yang tidak punya anak selalu mencari masalah. Itu. Kemarin saya ditelepon organisasi mahasiswa apa ya, yang selalu demo SMP 6 di bawah sutradara Pak Herman Hapinasa. Iya. Dia tanya, ini kan beberapa kali agenda kemarin gagal demo. Mohon maaf ini, saya mohon maaf teman-teman, saya lebih baik buka-bukaan sebagai Kadis Pendidikan. Jadi dia selalu mengatakan ada pungli, ada pelanggaran. Jadi saya sudah minta, saya sudah sampaikan juga pihak Polrestabes. Baik teman-teman dari Intel, saya bilang tidak usah suruh demo. Kan dia bilang ada 70 anak, ini pungli dan ini tidak sesuai prosedur. Jadi saya bilang kalau dia punya bukti tidak usah demo. Saya sebagai Kadis Pendidikan mendukung hak mereka untuk mengatakan kalau itu pungli, buktikan di aparat penegak hukum. Dia lapor, waktu diperiksa awal itu, waktu demo pertama kan saya minta sama Pak Kasat Reskrim, Pak kalau yang sekarang tanggung jawab pemerintah adalah revolusi pendidikan, visi misi Bapak. Yang sekarang tanggung jawab pemerintah adalah revolusi pendidikan, visi misi Bapak Wali Kota. Revolusi pendidikan semua harus sekolah itu adalah tanggung jawab pemerintah kota. Memberikan hak untuk bersekolah semua. Tidak boleh ada anak satu pun yang tidak sekolah hanya persoalan daya tampung. Maka itulah jalur solusi. Saya kan sudah sampaikan Bapak, kenapa aman di Makassar? Kemarin saya dilapori karena saya suruh minta waktu Litban, kebetulan ada anggota staf saya suruh begini Pak, di SMA staf saya bukakan, kami punya pemetaan, kami punya mapping. Saya punya mapping itu kalau kita di Kota Makassar. Kenapa saya berani melakukan begini? Karena ada mappingku per kecamatan, saya sudah bisa baca. Jadi kemarin itu SMA pada prinsipnya kalau kita mau lihat dengan ruang yang ada dimiliki masih, dan SMK itu masih ada 2.000 Pak kuota yang kosong. Kenapa bisa ribut? Makanya waktu saya dengan Pak Dr. Suradi Cula dibilang Dewan Pendidikan Provinsi, saya sudah sampaikan Pak Kadis. Saya bilang begini Pak Prof, mungkin kalau bisa Dewan Pendidikan undang kami semua Kadis Kabupaten Kota. Termasuk nanti saya jelaskan tentang mapping saya, apa yang saya lakukan, saya jelaskan ke satu bagan mau saja waktunya. Supaya saya mapping, jadi kalau dia kasih kesempatan maka saya mapping sekolah sama dengan anunya Pak Prof. Itu saya berapa sekolah swasta, berapa sekolah negeri di kecamatan itu. Kemudian nanti saya bikinkan analisa bahwa ini sesungguhnya bisa memenuhi itu. Makanya nanti sisa tambah saja berapa SMA di situ, berapa SMA di situ, bagaimana solusinya untuk menghadapi ini. Ya kan seperti itu. Alhamdulillah kemarin Pak Dr. Suradi Cula dibilang, ya Pak Kadis, memang saya sudah sama-sama Pak Prof. Paris Munandar menyampaikan hal itu. Daerah semua mengeluhkan seperti ini, butuh koordinasi yang baik dan duduk bersama. Karena persoalannya Bapak dan Ibu sekalian, kita di Kota Makassar itu adalah hak revolusi pendidikan. Saya tidak mau bicara kewenangan. Karena SMA, kemarin itu kan banyak saya, Pak SMA 3 ini kenapa begini-begini, saya bilang, mohon maaf, jadi saya hanya menjawab secara ini supaya saya tidak pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan karena kebetulan ranahnya beliau. Jangan sampai saya mengambil keputusan padahal tidak bisa mengambil keputusan. Keputusan ada sama dia. Maka tugas saya harus konsultasi kepada mereka. Itu saya jawaban. Saya tidak mengatakan, oh itu bukan kewenangan saya. Karena pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama. Itulah tujuannya pemerintah untuk memberikan kewenangan-kewenangan. Maka bagaimana menjalankan fungsi kewenangan ini, seharusnya ini saya sudah tawarkan dari tahun lalu. Pernah kita di Dewan Pendidikan diundang. Yang saya sayangkan waktu itu karena waktu Kadis Pendidikan diundang dulu kemarin itu di kantor Dewan Pendidikan, diwakili lagi, yang diwakili tidak jelas, tidak tahu juga, jadi bingung kita. Maksudnya saya ini, kenapa saya, kecuali kalau saya tidak ada di tempat, karena saya butuh Bapak dan Ibu sekalian, saya harus bukaan kepada kita bahwa seperti inilah pengelolaan pendidikan, penyerahan pendidikan di Makassar.
Itulah Makassar selama ini tenang. Ya. Jadi tidak ada, jangan mesti bicara. Kalau ada yang mengatakan, bahkan saya sudah terbuka teman-teman lembaga kontrol sosial, baik media yang mengatakan bahwa ada pelanggaran, ada penerimaan di sini masuk tanpa melalui anu, saya bilang begini, lapor kepada saya di APH saja daripada kita baku gia-gia. Karena itu revolusi pendidikan semua harus sekolah, paling kuat regulasinya, dasar hukumnya. Bukan juknis dasar hukumnya, tapi sama juga juknis itu juga dasar hukumnya. Undang-Undang Dasar Konstitusi 45, setiap warga negara berhak mendapatkan haknya warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Jadi kalau umpamanya saya kasih masuk sekolah, apakah dia melanggar? Kemudian begitu, yang kedua adalah ini masuk dalam program visi misi Bapak Wali Kota 5 tahun ke depan. Selama periode beliau, itulah yang masuk dalam Renstra kami, RPJMD Kota, itu di Perda. Apa sih rohnya itu? Berarti revolusi pendidikan semua harus sekolah, bukan slogan. Tetapi saya selaku Kepala Dinas Pendidikan itu adalah tanggung jawab untuk menjalankan, untuk memberikan jaminan kepada warga Kota Makassar bahwa tidak ada anak yang tidak sekolah. Itu tugas saya. Karena itu adalah janji politik. Ini Bapak dan Ibu sekalian yang saya sampaikan kepada kita semua. Oleh karena itu, persoalan kita bicara tentang keberadaan komite. Sekarang Bapak dan Ibu sekalian, memang di aturan ada 3 tahun. Kenapa sih yang lama? Kemarin di Tamalandrea, saya bilang biar seumur hidup mungkin 30 tahun nih, tapi tidak ada yang bisa. Artinya kalau sampai lagi di 3 tahun, nanti kita lagi buat bahwa ini adalah memang istimewa dan dibutuhkan. Kan cukup di SK-nya nanti dianu. Konsideran SK-nya itu nanti kita lihat bahwa berdasarkan ini dilakukan sesuai dengan yang ada, kemudian kita angkat kembali. Tapi jangan seterus menerus, kalau perlu perpanjang terus sesuai dengan masanya. Dan kita harus perbarui itu. Kalau ada yang sudah lama yang belum, perbarui sekarang. Kita berhitung dari situ. Jangan begitu bicara Pak. Kan di situ minimal maksimal 3 tahun. Jadi kalau sudah 3 tahun, ada akan lagi pemilihan atau apa dan sebagainya. Nah kalau umpamanya pemilihan, masyarakat di situ mengatakan dan orang tua tidak mau, kalau bukan ini, itu lagi selesai. Dan itulah dasarnya, bahwa ada dasarnya kita. Kalau ada yang mengatakan melanggar, silakan. Nah kita butuh adalah justru yang kami apresiasi, kalau seperti kemarin beliau itu di Tamalandrea, Purnawiran TNI, saya sampaikan saya mau mundur mini, tapi kajangki mundur Pak. Kalau saya kudukung, kalau ada yang mengatakan saya tahu, saya bilang. Karena kenapa? Ini didatangi, dia buka untuk pemilihan, tidak ada yang mau, justru diborongi lagi kita mau kayak daripada lama baku gia terima ki, langsung buat SK-nya. Selesai. Jadi jangan kita mempersoalkan. Justru Bapak dan Ibu sekalian, komite yang seperti ini tentu jangan kita berpikir kan unsur komite itu Bapak dan Ibu sekalian tidak mesti itu salah satu orang tua siswa. Ada kan pemerhati pendidikan, ada mungkin dan lain-lain. Kita butuh itu yang mau betul-betul berpikir untuk pengembangan pendidikan, kita terbuka, ada di situ. Bukan semata-mata bahwa bukan orang tua siswa. Kan kadang muncul itu di sekolah, itu enaknya mengatur, tidak ada anaknya. Bukan seperti itu yang kita mau. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, saya minta kepada kita semua, komite haknya mereka untuk melakukan pertemuan. Maka kami minta minimal misalnya kasih ke Pak, usahakan ki ketemu orang tua 1 kali 1 tahun. Jangan nanti ada ada itu selalu dia bilang mau PPDB baru kita undang semua. Pasti dia bilang, ada senganunya ini. Kenapa sih kita tidak buat program komite, buat tongki kayak jadwalnya ini, istilahnya menyapa orang tua siswa. Kalau banyak siswanya, kelompok kami. Oh ini kelas sekian sampai kelas sekian. Usahakan orang tuanya semua hadir. Dan tulis di situ tidak diwakilkan. Dan cari di situ juga bahwa fleksibel, tidak ada hari liburnya. Jadi kalau umpamanya semua pegawai hari Minggu kita lakukan. Apa salahnya? Karena kita butuh adalah bagaimana mendengar mereka. Dan tentu di situ semua latar belakang ekonomi
masyarakat. Bahkan di program kami, di 3 program prioritas Pak Wali, itu tadi revolusi pendidikan, ada 18 revolusi pendidikan, kemudian perkuatan keimanan umat, pemberian beasiswa anak lorong. Kami mau juga di sini bagaimana peran komite betul-betul mengetahui, itulah tujuannya kami. Artinya untuk saat ini dan ke depan kami betul-betul memberikan anak yang tidak mampu, ada komite. Kita kumpul orang tuanya dan ada kondisi. Itu tugasku untuk memberi beasiswa supaya saya tidak salah. Hari ini belum saya cairkan Pak, saya rencana nanti satu tahun ini tetap saya cairkan 2.000 anak. Tetapi setelah kami meminta kemarin dengan kriteria-kriteria yang ada, melalui saya libatkan lagi harus pengantar dari RT RW, supaya kan yang kenapa saya ambil pengantar RT RW ke lurah untuk dibawa ke sekolah, karena saya pikir kalau Pak RT itu kan warganya. Nah, yang menjadi pertanyaan setelah ini selesai masuk ke sini, karena ada 13.000, nah 2.000 yang saya mau ambil, yang masuk sementara kita input, ada yang WK. Pak Kadis, apa dasarnya itu orang dapat beasiswa, maka belum dapat baru pengusulan. Nah, ini kan saya ambil pengalaman saya waktu saya sempat menjabat PLT Kadis Sosial 4 bulan. Waktu itu penerimaan bansos ribut. Maka pada saat ribut itu kan sudah saya masuk ribut di situ, kita mencoba. Saya mencoba bagaimana data DTKS, saya buka semua. Alhamdulillah selama 4 bulan saya coret 80.000 Pak. Dan kami percaya waktu itu kalau saya masih tinggal ke Pak Wali jadi Kadis Sosial, bukan 100.000, sedikit saja yang bisa memenuhi kriteria. Karena ada program saya kemarin di situ adalah semua rumah nanti penerima yang ada di TDKS, saya buka semprot rumahnya. Itu ada fakta integritas. Data berdatangan di kantor, utamanya teman-teman Forum Rakyat Miskin Kota, Dencaya. Jadi Pak Kadis, kalau itu biar rumah batu kita semprot, maka rumah batu ke semprot toh. Kalau rumah batu berarti kan pura-pura miskin ji. Jadi bagaimana kalau nah sekarang itulah gunanya nanti saya tindak lanjuti dengan fakta integritas. Pada saat dia coret, umpamanya suatu saat tanpa melapor dengan kami, dia hapus itu label, dia hilangkan label itu, maka saya minta langsung otomatis saya coret. Itu harus kita tegas, dibuatkan. Tapi kan saya minta Kadis Sosial kemarin jalankan ini Dinda kalau mau aman gitu. Artinya bukan tidak percaya karena begini, mohon maaf. Biasanya kalau ada yang dibagi-bagi di RT itu, ini yang saya khawatirkan jangan sampai ada tahun tidak semua begitu, tapi ada yang begitu. Nah cari dulu dekatnya, keluarganya mau miskin mau apa, nah bagi. Iya kan? Begitu nih bansos. Sama juga beasiswa. Baru Pak meminta data sesuai dengan kriteria bahwa ada keterangan dari lurah. Makanya waktu rapat koordinasi, ada semua lurah dengan camat, saya sampaikan. Tabe Pak Camat, tabe Pak Lurah, kalau kita mau lihat jalan dengan baik tidak diserangka, kita mami itu percaya karena wargata. Maka kalau saya, jangki dulu tanda tangan itu, keterangan tidak mampu, kalau belum kita lihat betul kondisinya itu. Iya. Kondisinya, ada kan desilnya itu, miskin sekali ini kan ada. Dan termasuk juga kita itu kan ada desil 4 itu yang termasuk yang di PHK dan sebagainya kan begitu. Ini yang kita butuhkan. Nah peran komite saya minta Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada data-dataku, kenapa saya minta kita untuk pertemuan orang tua, kami mau melihat berapa sih sesungguhnya yang perlu dibantu dengan program pendidikan beasiswa. Termasuk nanti di situ di sekolah atap harus kita tahu. Itu juga komite harus paham kenapa berapa anak, sampaikan juga kepada sekolah. Buka datamu berapa anak yang putus sekolah, yang tidak lanjut. Maksudnya ada itu yang hilang Pak. Nah sekarang anak itu ada datanya. Ini yang saya mau selesaikan 4.000 lebih sampai dengan jenjang SMA. Karena ini ada pendidikan kesetaraan. Artinya kalau ini yang kami lakukan, maka indeks pembangunan manusianya Makassar itu jalan. Makanya kita sudah tinggi. Jadi ini kan ada di situ. Nah sekarang perlu ditanya. Orang tua kan sudah perintahkan kepala sekolah, cari itu yang putus sekolah, saya mau tahu itu. Dan itu salah satu indikator penilaian kinerja saya sebagai kepala dinas. Supaya kau cari itu yang kemarin sampai kelas 5, di mana itu anak. Kalau umpamanya baru 1 tahun, cari itu anak.
karena ada alamatnya, karena ada datanya. Kita harus tahu, dan tidak bisa saya hapus di Dapodi kalau tidak ada yang kuat. Itu baru praduga, dan masih ada solusi. Kemarin saya bekerja sama dengan Ponder Masikola, relawan Masikola, kebetulan yang diketuai oleh Dr. Udin. Itu ada 400 miana Pak, termasuk Bontoala kemarin ada beberapa kami kasih kembali. Jadi itu kita kembalikan anak. Dan itu yang saya kembalikan tentu dari salah satunya faktor ekonomi, dan yang saya kembalikan otomatis pasti saya kasih beasiswa. Karena alasannya orang tuanya tidak ada begini, makanya saya bilang saya kasih bantuan. Ini Bapak dan Ibu sekalian yang saya sampaikan, mungkin lebih nanti diskusi. Pada intinya saya ingin mengatakan bahwa peran komite harus jalan dengan baik. Dan peran komite ini yang saya titik kepada kita semua, khususnya Bontoala, buat ke schedule Pak, buat ke program pertemuan. Karena selama ini itu yang tidak jalan. Kenapa terjadi miskomunikasi? Jadi mungkin ada program tahunan, dibahas duduk bersama guru, bersama sekolah. Tidak ada nanti mengatakan penamatan, ribut apa dan sebagainya. Penamatan bukan dilarang, tapi sepanjang musyawarah orang tua yang mau, kenapa sih? Nah, dibahas memang jauh-jauh sebelumnya, ada memang di program. Jadi waktu ada namanya, sudah selesai, tidak ada masalah. Iya. Karena saya bilang ini lucu, dipaksa sama Tommy kemarin, sonasi, non sonasi, sonasi harus di pemerintah didesak. Yang menjalankan sesungguhnya sonasi dengan baik, itulah yang sesungguhnya program yang bagus Pak. Kalau saya itu yang paling tepat. Cuma bagaimana tugas pemerintah kota, saya selaku Kepala Dinas Pendidikan, untuk memberikan jaminan kepada warga Kota Makassar bahwa kualitas pendidikan sama. Itu dulu. Kan itu harus yang saya kerja. Sehingga saya sebagai Kadis Pendidikan Kota Makassar, saya 2 dalam lapas dan standar nasional pendidikan, standar proses, termasuk kurikulumnya anak-anak. Sekarang kita lihat anak-anak Pak, minta maaf mama kalau yang masih punya anak, sibuk punya anak tadi sekolah itu, banyak sekali kegiatan, banyak sekali. Karena itu adalah aktualisasinya anak. Saya berikan ruang, panggung dan sebagainya, karena ada yang saya mau capai. Kami wujudkan programnya Pak Wali 18 Revolusi Pendidikan. Tadi malam ada yang mengatakan, Pak Kadis, ini F8 itu adalah swasta. Kenapa Dinas Pendidikan terlibat? Itu kan tidak boleh. Saya bilang, siapa bilang? Saya di dalam 18 Revolusi Pendidikan salah satunya festival bakat. Jadi anak itu semua bakat saya tampilkan. Jadi justru kemarin kebahagiaan anak itu kita berikan ruang, bukan di sekolahnya, dilatih saja, dikasih teori tapi tidak praktek. Tampil di depan orang banyak, itu kan suatu pendidikan untuk bagaimana pendidikan karakternya anak kita sudah bentuk. Ya. Jadi saya bilang festival bakat, tentu saya butuh panggung. Maka di mana saya bisa berkolaborasi berbagai event untuk tampilan anak kita. Anak yang tampil berbagai event, dan itulah saya jadikan salah satu kriteria penerima beasiswa. Kita ukurkan, ada biasa lomba-lomba itu melakukan ikut lomba tingkat nasional kah, tingkat internasional kah, langsung juara, ada sertifikatnya, karena kami butuh. Nah, ini prestasinya anak Bapak Ibu sekalian. Kemarin alhamdulillah kita di O2SN, kita banyak lagi Makassar lolos ke tingkat nasional. Ya, walaupun kemarin ada polemik yang mau goreng lagi, bukan itu hanya miskomunikasi, alhamdulillah kan jalan dengan baik. Jadi ini minta Bapak dan Ibu sekalian, saya mohon kepada kita peran komite semua, teman-teman ketua komite, orang tua aku semua yang ketua komite, tentu tanpa dengan peran kita saya bukan siapa-siapa. Karena di situ tanggung jawab pendidikan ada namanya warga sekolah. Warga sekolah itu bahkan komite sekolah, kalau punya kompetensi atau keahlian tersendiri karena kurikulum merdeka itu Pak, bisa saja siapa saja orang tua bisa masuk mengajar. Sama dengan program sekarang kampus merdeka, kita biasa dibutuhkan mahasiswa untuk menjadi apa? Sebagai memberi. Jadi komite juga boleh. Mungkin ada orang tua siswa bisa menurut kita pendidikan ini, apakah dia pendidikan perkuatan keimanan, pendidikan akhlak anak-anak kita, bisa kita masuk mengajar. Secara keseluruhan kumpulan anak berikan motivasi, memberikan pendidikan. Karena terus terang di situ dari 18 Revolusi Pendidikan
saya ada target yang kami ingin capai adalah terkait dengan perkuatan keimanan umat, itu program sekolah 10 tahun. Makanya program 10 tahun, ada programnya Pak Wali itu 1 tahun itu wajib, prah SD, usia 5 tahun ke 6 tahun. Itu. Nah ini yang kami mau bentuk adalah bagaimana pendidikan akhlak, moral, etika itu dulu. Karena percuma Pak kalau dia pintar sekali, kalau tidak ada moralnya, tidak ada etika, maka ini yang kami bentuk. Makanya itu kita lihat di sekolah itu Pak, tidak ada itu sekolah tidak lakukan kegiatan agama. Biasanya itu Jumat ibadah atau salat duha atau zikir. Karena itu surat saya perintah itu kepada kepala sekolah bahwa minimal dan semua agama saya minta perkuatan keimanan umat. Ada kegiatan untuk membangun pendidikan akhlak anak kita. Kan sekarang itu termasuk itu saya minta semua sekolah jadikan kawasan santri. Maka semua sekolah saya minta ada program tahfiz. Makanya di PPDB kemarin itu tidak ada dalam aturan, bahkan itu keputusan saya sendiri mensejajarkan anak yang mau masuk SMP tahfiz 5 juz. Ternyata ada Pak, bukan lagi 5 juz, ada lebih 10 juz. Bebas memilih sekolah di Makassar. Dan bahkan saya minta kepada sekolah yang 1 juz tangkap memang nih. Karena kenapa? Kalau ada anak 1 yang menghafal 1 juz, ini nanti kita buangkan ruang supaya menjadi yang memang akan banyak ada orang, kita buangkan ruang mereka untuk ada kelompok tahfiz Al-Quran. Makanya itu salah satu kalau ini jalan dengan baik, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Setelah saya lihat, dia lapor kepala sekolah, Pak saya itu ternyata 7 juz. Ada juga 8 juz, ada yang lebih, bahkan ada 18. Alhamdulillah teman-teman, kita ini saya sebagai muslim, tentu apresiasi dari majelis ulama dan tokoh-tokoh agama, dia bilang bagus sekali ini Nanda. Saya bilang tidak, saya berpikir, kalau kita bantu barengi dengan ini, karena kami pikir sebenarnya itu, kata kuncinya itu dasar pondasinya anak tentang pendidikan akhlak ada di 10 tahun. Usia dini, 1 tahun diperkuat sampai dengan SMP, maka begitu menanjak remaja, insya Allah yakin kalau sudah dalam hati Pak susah berubah itu. Kan kalau anak ini tertanam, makanya di sini juga saya minta peran komite bagaimana juga menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan pendidikan informal. Pendidikan informal adalah pendidikan formal yang sudah didapat oleh anak-anak kita di sekolah, diberikan oleh guru termasuk pendidikan akhlak tadi itu, bagaimana pendidikan keluarga diperkuat di rumah, jangan kita berharap 100% di guru. Kan yang jalan ini karena juga pendidikan lingkungan. Kan anak-anak itu jangan sampai dengan ada pengaruh, maka dibutuhkan pendidikan keluarga. Jadi kalau anaknya kita perilakunya kita sudah lihat dan ada perubahan yang kita lihat signifikan, atau sudah kita lihat, kan kita yang rasakan itu orang tua. Oh anakku perilakunya sudah begini. Nah sekarang pertahankan itu, jangan lagi dipengaruhi dengan lingkungan. Karena kalau dipengaruhi dengan ini susah, setengah mati itu gurunya, setengah mati. Maka inilah dibutuhkan kolaborasi bersama. Pendidikan itu bukan saja semata-mata untuk guru, tetapi pendidikan keluarga itu sangat penting. Apa yang sudah didapatkan anak kita perkuat di rumah. Itu pendidikan keluarga, utamanya pendidikan lingkungan. Banyak kan anak-anak terpengaruh Pak. Saya waktu ke kadis sosial itu anak-anak yang yang pergi minta-minta. Kan banyak juga tidak tahu orang tuanya, karena pada saat saya rahasia orang tuanya datang, saya tidak tahu, ikut-ikutan Pak. Akibat pandemi kemarin, pandemi kan banyak tidak sekolah, ikut-ikutan dipanggil sama temannya, ikut Tommy pergi minta-minta. Jangankan begitu Pak, saya pernah rasakan itu anakku dulu. Datanya ke kepala sekolah, Pak, kuda apa ki anak tak jual-jual kantong plastik di pasar Hartako, saya tinggal di Hartako. Jadi ku beli Pak supaya dia jadi selalu rajin. Kenapa ku kasih uang? Nah beli masa dia bilang, tanya kan aku, Pak, saya juga tanya nanti ku tanya, weh kenapa pigo jual kantong plastik dibeli? Ya ikut kasih sama itu artinya baik ini, cuma kan masalahnya ini kan pendidikan tidak menurut saya bahwa ini nanti bisa terpengaruh, apalagi daerah Hartako kemarin tempatku itu daerah rawan sekali Pak. Makanya saya dulu jual, baru saya cari tempat yang karena di situ kemarin saya di Hartako, di situ ini tempatnya juga anak-anak muda itu sabu-sabu namanya narkoba, baru saya bilang saya harus lari, saya tinggalkan karena itu tadi saya tidak bisa juga menjaga anak-anak ini, kan pergaulannya karena lingkungan. Makanya saya pindah
Jadi Bapak dan Ibu sekalian, itu yang kami harapkan. Tentu kita tidak berpikir hanya sebatas sempit dalam peran komite, tetapi sebagai komite ada bagaimana pengembangan pendidikan di sekolah. Sekolah itu khususnya sekolah. Maka kalau ada miskomunikasi, jadi bukan masalah kalau saya tidak pernah bicara masalah, Pak. Biasanya itu ada sesuatu hanya miskomunikasi. Inilah yang kita diskusikan bersama, kira-kira kita mau apakan ke depan. Termasuk di Bontoala. Kemarin itu, ya mohon maaf, DAK aku tahun 2023 ini terpaksa sekolah semua itu yang kena, tidak ada yang jalan. Saya tidak jalankan. Kenapa? Jadi saya sudah kemarin undang kejaksaan waktu saya rapat dan saya bacakan tentang persoalan-persoalan. Kan begini, di situ kan kemarin ada DAK itu kami pilih paket 4. Paket 4 itu harus Pokmas. Pokmas kan sudah dibentuk oleh kelurahan. Nah sementara saya lihat Pokmas yang terbentuk tidak ada spesifikasi teknis yang bisa membidangi itu pertama keraguan saya. Yang kedua, yang bikin lucu ada komite yang berkelahi, maksudnya bukan berkelahi, bakuan yang dibawa. Kenapa kami tidak dilebatkan? Padahal diaturan kan harus Pokmas. Sehingga saya pikir tanggal 21 Juli kemarin itu harus saya upload itu. Ya. Saya harus upload cepat masuk dokumennya. Nah tidak ada yang jadi dokumen karena selalu baku gia-gia ini. Kami sudah melakukan dari tingkat kelurahan, kami sudah melakukan sampai tingkat kecamatan. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak bisa daripada saya dapat punishment, maka sebelum tanggal 21 saya perintahkan saya punya kepala seksi untuk berangkat ke Jakarta untuk melaporkan keadaan ini supaya tidak dapat punishment, sanksi, supaya kondisinya seperti ini. Akhirnya dipahami. Saya takut yang sampai tahun depan tidak dikasih. Maka ada beberapa sekolah yang kami ajukan itu saya bersyukur karena didatangi oleh staf ahli kantor presiden dan saya disuruh mengusul tentang afirmasi. Jadi saya usulkan ini juga Bapak dan Ibu sekalian, jangan karena akreditasi kita selalu bangun karena kita tahu ini kepala sekolah yang membuat, karena dasar untuk penetapan mendapatkan bantuan DAK itu adalah Dapodik. Nah selama ini yang lucu dianggap bahwa setelah dilihat Dapodiknya dari pusat ini lengkap, tidak perlu ada pembangunan ruang kelas baru. Padahal lama itu karena kau data dengan baik. Kondisi yang paling rawan lagi, satu ruangan ada 3 fungsi. Baru di situ dia close, setelah dia di bawah satu ruangan. Tetapi tidak bisa karena di Dapodik kau katakan ada UKS, ada perpustakaan, ada ruang guru, ada ruang ini, padahal di situ aja satu kelas. Sesungguhnya itu kan bisa dipisah. Lebih baik katakan tidak supaya kita dapat bantuan. Jangan karena akreditasi sarana prasarana untuk ini. Itu banyak hal. Ini makanya saya bilang harus kita duduk bersama Bapak dan Ibu sekalian. Banyak hal jangan selalu nanti mengeluh. Nah, ini yang saya sampaikan. Yang kedua dasarku kemarin kenapa ini kan Bontoala ada itu kemarin di salah satu di Tallo kah? Bukan Bontoala, Tallo, Rapo Jawa. Saya sampaikan kepada kita, pertama karena kalau Pokmas itu biasanya hasil musrembang. Ini yang saya pertanyakan di 2 yang tidak ada yang bisa berikan jawaban. Saya ke BPKP, saya ke Kementerian untuk memperjelas ini. Karena kalau musrembang itu wajib kami laksanakan, asis musrembang masuk dikerja oleh Pokmas, berarti usulannya mereka. Tetapi ini kan usulan melalui data Dapodik, pasti kan bertentangan. Nah inilah yang membuat keraguan sehingga saya mengambil keputusan bukan tapi tidak melanjutkan. Tidak melanjutkan, daripada nanti kulanjutkan masuk di terali besi. Padahal jalan tapi ada prosedur yang salah, bukan korupsi ya, tapi jalan itu barang, tetapi ada masalah sedikit dalam hal prosedur, maka bisa saya dipecat, pecah piring saya sebagai kadis pendidikan. Itu yang saya harus hati-hati semua Bapak dan Ibu sekalian. Segala sesuatu saya selalu mengatakan setiap ada keraguan saya pasti saya konsultasi. Itu juga saya minta kepada sekolah. Anda ragu jangan kejeli-jeli, tolong kita konsultasi. Kalau kau konsultasi kepada saya juga ragu, maka saya minta APIP, saya menyurat untuk melakukan kajian atau ada review, saya minta review atau revisi. Saya minta pendapat. Karena saya tidak berani juga kalau saya ragu, saya tidak mau kejeli-jeli.
Lebih baik saya ke APH atau kejaksaan, saya menyurat, berikan saya pertimbangan dari aspek hukumnya. Saya ke BPKP atau BPK untuk dari sesi auditornya nanti dalam hal prosedur yang ada. Itu yang saya sampaikan. Ini tidak ada Bapak dan Ibu sekalian. Sama dengan komite. Komite itu kalau kita buat program, tapi jangan iuran, itu yang tidak betul. Iuran itu kalau umpamanya itu yang salah, itu yang dianggap pungli. Kalau iuran tiap bulan tidak jelas, itu kan kita ini sekarang berbasis program. Ya, program harus jelas. Kalau umpamanya sesuatu, jadi Bapak dan Ibu sekalian ini juga, kalau ada sekolah itu membutuhkan urgensi atau ada emergensi, kebetulan kena bencana atau apa dan sebagainya, jangan kita lihat-lihati. Jangan juga selalu berharap ini pemerintah, kan tiba-tiba tahun begini, tiba-tiba umpamanya ada seng atau apa anunya rubuh. Itu kan palingan saya hanya bisa berbicara untuk tahun depan, karena kita berbasis anggaran, diprogramkan. Maka kalau memang kecil, silakan duduk dulu, panggil kepala sekolah. Saya sampaikan kepala sekolah, jangan mengatakan hanya sen 1 lembar yang terbang, kau menunggu bahwa tidak ada di dalam arkas. Nanti saya robahkan, kau belanja kau 1 lembar, dirobah di arkas, kau ganti sen. Tidak ada masalah. Karena 1 sen dalam musim hujan, mungkin tadinya bagus, akhirnya hancur semua yang dibawa. Padahal 1 lembar dia merusak. Padahal berapa dia harganya? Itu ada namanya obligasi, panggil komite, saya membuat begini, supaya pada saat perubahan arkas nanti kita masukkan bertanda tangan komite, nah tahu juga bahwa kau kerja, kau ganti itu. Itu. Jadi memang Pak, ini yang terus terang saya ingin katakan bahwa yang lemah kita ini adalah koordinasi. Terus terang. Itu yang lemah di kita. Tidak ada koordinasi. Kepala sekolah juga kurang koordinasi komite. Nanti Topi nak butuhkan mau tanda tangan, baru nak panggil, Pak, ada buku tanda tangan. Ini saya tidak inginkan seperti itu. Dan insya Allah di kepala sekolah saya, setelah saya sudah ketemu komite, saya akan buatkan penegasan lagi kepada semua. Saya bilang yang tidak sanggup berhenti memang mau jadi kepala sekolah. Iya, yang tidak bisa ikut irama saya berhenti. Saya jujur. Artinya bukan tujuan saya, tapi apa arti sebuah, karena yang kami butuhkan bukan output, tapi outcome, kualitas. Makanya itu saya pada pendidikan 2 itu, proses dengan mutu guru dulu Pak. Itu yang saya bisa, makanya itu guru dilatih, dia apa melalui KKG-nya, itu yang saya selalu minta bagaimana pengembangan peningkatan bakatnya guru, kompetensinya guru. Itu yang kami lakukan. Ini Bapak dan Ibu sekalian yang saya sampaikan, dan mungkin sebentar kita ada hal yang mau didiskusikan. Saya ingin tolong masukkan kepada kami. Jangan kita mengatakan ini kritik, tidak ada. Kita ini adalah membutuhkan kritik yang sifatnya membangun, memperbaiki persoalan yang selama ini yang ke depan kita harus perbaiki. Supaya jangan itu terus berulang. Dan tentu apa yang kita lakukan hari ini, pendidikan itu Pak sampai akhir hayat tidak berhenti masalah. Mungkin hari ini komite sudah mengatasi satu masalah, tetapi mungkin jangankan, saya katakan jangan bicara hari, bicara detik, bicara menit, bisa muncul masalah baru lagi. Maka itulah pendidikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak-bapak, Ibu sekalian, kita mendengarkan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kadis. Ini banyak hal yang menarik sekali apa yang disampaikan. Kemudian dalam hal ini beliau sangat terbuka dan luas dalam menjawab sebentar apa pertanyaan-pertanyaan Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Ada beberapa yang saya petik tadi, apa yang disampaikan oleh beliau. Pertama, di sekolah itu adalah data Dapodik itu harus diperbaiki. Jadi kita komunikasi dengan kepala sekolah Dapodik itu perbaiki. Kalau memang kita tidak punya laboratorium, ya tidak usah dikatakan ada, begitu barangkali Pak ya. Ya, kita saja tidak ada. Jangan kita mau kelihatannya serba ada padahal tidak ada, ya. Akhirnya sekolah menderita terus, anak-anak yang kita rugikan. Saya kira ini perlu. Ini saya kira sangat bagus ini apa yang disampaikan oleh Pak Kadis. Kemudian yang kedua, bahwa ada ide-ide yang inovasi baru yang mereka telah lakukan, yaitu bagaimana memberikan peluang kepada anak-anak kita yang penghafal Quran. Ini sangat menarik ini. Memberikan dia tempat. Kalau dia hafal sekian juz, sekian ini, pokoknya dia masuk. Begitu Pak Kadis ya? Nah, ini luar biasa menurut saya ini.
Oleh karena itu ini ada pengalaman Pak, maaf ini hanya berhubungan dengan tadi ini. Kita ada pengalaman Dewan Pendidikan kemarin kita melakukan cerdas cermat. Itu antara swasta dan negeri. Kemudian kita coba, ternyata itu pemenangnya itu mulai dari 1, 2, 3 itu sampai harapan itu digondol semua oleh swasta. Nah ini rata-rata sekolah seperti yang dari kompleks-kompleks yang Islami itu ya. Dari Wahda, dari ini. Kenapa? Karena begitu dikasih ayat-ayat hukum-hukum Islam itu dia amblas, dia jawab semua, luar biasa. Kenapa? Karena memang pendidikannya seperti itu tadi. Apalagi kalau siapa yang hafal 30 juz, 10 juz, pasti dari swasta yang sudah menang itu Pak. Ya. Nah, karena itu di bawah pembinaannya itu sama dengan pesantren, pembinaan pesantren. Ini saya kira ini. Nah, saya kira ini juga pikiran cerdas sebagai seorang kepala dinas menurut saya. Kenapa? Karena daripada tertinggal itu negeri tidak ada penghafal Qurannya, lebih yang sudah jadi kita juga ambil. Begitu Pak ya? Oke. Saya kira tepuk tangan dulu untuk Pak Kadis. Ya, ini semarak ini anunya nih. Ya, Bapak Ibu sekalian. Itu yang kedua menurut saya tadi. Kemudian ini ada yang ingin juga saya sampaikan bahwa tanggal 29 nanti itu Dewan Pendidikan akan mengadakan pertemuan yang luar biasa, mengundang seluruh ketua-ketua yayasan di Kota Makassar pada tanggal 29 di tempatnya di Swiss Ball di hotel. Memang hotelnya cukup mewah ya. Kita akan bertemu yayasan-yayasan pada tanggal 29 itu akan bahas tentang tata kelola yayasan pendidikan, pendidikan yang mengelola yayasan. Kenapa? Pertimbangannya begini, bahwa yayasan itu kalau tidak diperbaiki, tidak dipelihara, tidak ditingkatkan mutunya, sekolahnya tidak diperbaiki, dia akan tertinggal dengan sekolah negeri. Ini contohnya sekarang sudah banyak yang bubar Pak, sudah banyak sekolah swasta yang bubar ya. Kita lihat tinggal kenangan ya, banyak sisa gedung. Apa akibatnya itu juga merugikan pemerintah karena gedungnya tinggal jadi gedung, sudah ada yang kontrakkan. Padahal ini gedung pemerintah ini Pak, dikontrakkan ini, bisa bayangkan. Ya ada yang juga jual, habis dijual bagi-bagi, padahal dia tidak tahu bahwa bangunan yang dijual ini adalah pemerintah yang punya. Dibagi-bagi pribadi. Ini kondisi seperti ini, saya kira Dewan Pendidikan sudah mengantisipasi jauh ke depan bahwa jangan lagi terjadi seperti ini. Mari kita perbaiki itu sekolah swasta ya. Jadi bapak-bapak yang khusus yang dari komite swasta, saya sampaikan tadi, kita mendaftar memang cepat karena juga terbatas pesertanya itu hanya 80 orang ya. Saya kira ini yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi. Masih ada waktu kita sedikit, barang 40 menit untuk kita bisa berdiskusi. Baik, siap Pak Kadis, siap. Oh ya, silakan Pak ya. Pak Kadis siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Ada Pak, mungkin Pak Prof, tapi Pak, barangkali bisa kita di sini Prof, ya, kita mendengarkan keluhan kawan-kawan. Pak, oh ya, tunggu sebentar dulu Pak ya. Mungkin 3 saja dulu supaya kita tidak lupa. Belakang sana Pak Haji, ya Bapak, siapa lagi satunya Pak Ibu, ya oke. Saya persilahkan dulu Pak, yang di belakang, silakan, mari Pak. Pak moderator, warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar yang saya hormati, dan Kepala Dinas Kota Makassar, saya ulangi, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar yang saya hormati, dan beliau adalah sangat super dan support dalam pendidikan Kota Makassar, dan para panitia atau anggota
termasuk Pak Moderator, hadirin dan hadirat atau peserta rapat koordinasi komite dan SMP se-Kota Makassar yang hormati pula. Alhamdulillah wa syukurillah, nah pada kesempatan kali ini yang sorry putus sini mic, aduh kayaknya baterainya ini lobet ini baterai ini saya putus kali, ada yang lebih sangat mengganggu juga ini konsentrasi kita ini kok. Bagus sih. Oh gitu. Ya. Mas. Oke, terima kasih. Pertama-tama saya mohon maaf karena tadi saya agak terlambat karena juga baru melihat bahwa ada pertemuan yang sangat super dalam pendidikan. Pertama-tama Pak Kadis, tadi terlambat saya mendengar mungkin ada masalah koordinasi. Ini adalah kelemahan katanya pendidikan di Makassar karena di salah satu penyebab adalah koordinasinya. Tentu dalam hal ini bersifat koordinasi saya memohon barangkali di setiap unit atau lembaga pendidikan atau instansi pendidikan kita ini adalah komite. Berarti kita diwakili oleh Dewan Pendidikan, Pak. Nah, tentu di dalam setiap sekolah yang ada komitenya, barangkali kita juga komite ini dikasih ruang atau tempat atau satu kursi untuk mengaktifkan koordinasi itu antara pengembangan dan kekurangan yang terdapat di pendidikan di lembaga itu. Tentu banyak, Pak, multiple, iya pasti banyak, mulai dari pendidikan akhlaknya yang saya tadi sempat dengar. Ya, di sini kan di umum atau pendidikan adalah karakteristik. Tapi kita tidak bisa pungkiri, Pak, sejak kita lahir pasti lahir juga karakter. Jadi yang sangat mempengaruhi di sini adalah informal apa? Pendidikan, ya, pendidikan ke dalam keluarga. Itu pendidikan informal dulu, Pak. Itu sudah jangan lahir pasti karakter. Jadi di sini adalah peranan orang tua. Inilah peranan komite. Disambung diwakili oleh Dewan Pendidikan. Begitupun juga di level-level di atasnya, Pak Kadis. Barangkali di kantornya Pak Kadis bisa juga dikasih ruang untuk Dewan Pendidikan supaya lancar ini koordinasi ini. Ya, tentu dalam hal ini tentu masalah finansialnya lah, anggaran-anggaran seperti hari ini kan barangkali dinas yang bisa melancarkan dalam hal ini. Itu perlu satu, ini masih kecil kemungkinannya itu, Pak, koordinasi. Tapi selama ini saya dengar bahwa masalah dewan dengan dinas sangat akrab dan satu, tidak ada lagi hal-hal yang bisa istilah gesek-gesekan dalam hal ini, semua berjalan dengan baik, tapi masih perlu dimantapkan dengan hal ini. Berbicara tentang pendidikan, Pak, tadi saya lanjut bahwa kalau saya bisa bertanya Pak Kadis, kira-kira pendidikan di Kota Makassar ini apa jualannya, Pak, supaya provinsi tetangga kita atau di kalangan dunia supaya turun ke Makassar dengan pendidikan jualan kita. Tentu di sini adalah kualitas. Contoh kecil, mengapa di Kota Makassar ini yang di swasta yang dikelola oleh masyarakat sebagai penanggung jawab pendidikan dalam masyarakat, kenapa jauh lebih berkualitas dibanding dengan sekolah yang penuh fasilitas bantuan dari pusat atau pemerintah? Contoh kecil, Pak, saya bangun satu sekolah,
Saya DP 15 juta, pembayaran 2 juta per bulan. Kenapa membeludak murid? Berarti di situ ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Jualan apa? Kualitas apa? Sementara ada yang gratis, tidak ada muridnya. Di sini perlu dikoreksi bahwa yang staf pengajar atau staf educationnya, itu edukatifnya, apa sebagai termasuk kesranya. Itu sudah penunjang utama itu kesra bagi guru. Jadi jangan dulu kita hambur-hamburkan kesra keluar padahal dalam lembaga kita belum sejahtera. Ini yang perlu diperhatikan Pak. Mungkin sorry Pak moderator, karena saya masih kasih peluang dengan teman-teman lain. Jadi izinkanlah kami akhiri pertanyaan, dan adapun pertanyaan lain nanti kita lewat SMS atau apa di mana kita bisa bahas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kadis Pendidikan Kota Makassar, yang kami hormati para pengurus Dewan Pendidikan Kota Makassar, saudara-saudari dari ketua-ketua komite swasta dan negeri yang kami hormati dan kami banggakan. Pertama, nama saya M. Hasbies dari Ketua Komite SD Negeri Pontiku II. Pertama, tentu saya mau sampaikan dulu kepada Pak Kadis, kalau terjadi di Taman Rias kemarin bahwa 31 tahun, saya hanya ingin menyampaikan bahwa kita ini tadi dikatakan SK istimewa, karena kita ini sebenarnya sudah melanggar kalau dari segi aturan. Saya ini Pak, ada Pak Munsir di sini, saya bersama Pak Munsir masih komite. Saya sudah pengurus, sampai detik ini saya ketua komite. Saya tidak tahu hitung 30 tahun berapa itu, karena ini BP3 ini masih BP3. Tapi begini Pak, kemarin waktu mau pemilihan saya keluar, saya tidak mau dipilih lagi. Saya heran semua orang tua murid keluar Pak. Kalau Bapak tidak mau ketua komite, tak usah bubar saja komite. Saya bilang tidak bisa, undang-undang mengatur. Itu yang pertama buat ini Pak. Ke depan ini jangan sampai lagi ini Januari 21 Januari nanti ini 2024 saya berakhir. Jangan sampai saya masih di ini. Nah, melanggar lagi Pak, ditolak, tidak enak. Kita masuk melanggar hukum, karena basic saya ini Pak adalah sarjana hukum. Saya tahu hukum tapi melanggar hukum, kan begitu Pak. Itu yang pertama. Kedua, ke Pak Rahman, saya ingin bertanya Pak, waktu pelaporan LPJ itu kita masih bertanda tangan, waktu masih berupa buku yang dibawa ke dinas untuk dilaporkan. Tapi setelah diinput langsung ini, saya tidak pernah diberitahu lagi. Buat tanda tangan bagaimana ini Pak? Itu. Kemudian kembali kepada Pak Kadis, sebenarnya komite itu Pak mau selalu adakan pertemuan, tapi berat ke kepala sekolah. Kenapa? Kalau kita minta jadwal waktu, pertama kepala sekolah mengatakan belum ada waktu. Kemudian kalau tidak ada waktunya kepala sekolah, kita ambil ruangan, kita ini panggil orang tua murid, tak usah kasih kue, air minum saja. Artinya dalam hubungannya ini Pak, saya yang bertanya bahwa kalau tidak saya 7 tahun 8 tahun yang lalu saya pernah di Balai Kota itu Pak, masih periode pertama Pak Dani. Bagaimana ini Pak diusulkan ini komite ada uang operasionalnya, mungkin bisa di APBD-kan. Karena waktu BP3 dulu Pak, kalau tidak salah ingat, kalau bukan 3% itu 5% untuk biaya operasional BP3 itu. Jadi sehingga kita ini setiap saat kita panggil teman-teman, panggil ini untuk rapat, karena kalau tidak ada air saja minum di situ berat rasanya Pak. Artinya saya butuh bagaimana pemerintah Kota Makassar ini, bagaimana komite-komite diingat ini Pak, ada uang operasionalnya, apakah bagaimana caranya APBD atau bagaimana. Itu yang ketiga. Keempat, bahwa selama ini peran sebenarnya secara teori peran komite sangat bagus. Tapi saya sudah mendengarkan tadi Pak Kadis bahwa insya Allah setelah nanti ini kecamatan sudah selesai semua, kita panggil kepala sekolah, diberikan juga
pencerahan kepada dia, karena kadangkala tadi saya sudah, sebelum acara dimulai, saya sudah bercakap dengan teman semua bahwa kadangkala kita, kalau kita istilah frontal dengan kepala sekolah, sebentar kita dibombe. Nah itu, padahal sebenarnya apa yang kita katakan tadi miskomunikasi itu yang kita mau lakukan. Apa sih sebenarnya programnya, apa program kita, itu yang harus kita lakukan. Tapi apa boleh buat bahwa teori dengan praktik itu jauh bertentangan. Saya kira itu Pak Kadis. Yang kelima, sebenarnya masih banyak ini, tapi mungkin masih ada yang bertanya kembali. Ini tadi Pak Kadis mengatakan ada keluhan, tapi ini keluhan Pak, keluhan sonasi. Tadi masalah sonasi ini kan wilayahnya di situ. Ada, saya nih Pak, ada yang dari Rapokaling, ada dari Jumpandang Baru, ada SD Rapokaling, ada SD Kalukuang. Kenapa dia mau ke Ponti Kedua? Artinya, tak usah saya sampaikan bahwa masalah kualitas ke apa, tapi karena terbatas masalah sonasi, ini orang kasihan kecewa. Anakku kasihan, saya mau dulu waktu tahun sekian, kakaknya di sini enak, bagus, kualitasnya bagus. Nah inilah kekurangan sonasi Pak, karena dia harus di SD Rapokaling, di SD situ, padahal ada sama dengan SMP 6 Pak, dari situ, tapi dia harus punya kualitas baru masuk di situ. Sonasi ini Pak, itu. Keluhan yang kedua yang ramai-ramai ini masalah baju adat. Ini Pak, saya juga karena itu Pak terus terang bahwa kita ini komite adalah anggota DPR juga, perwakilannya orang tua murid. Itu baju adat Pak, dia bilang sedikit-sedikit baju adat, sedikit-sedikit baju adat. Kita ini kasihan, ini pendapatannya saya tukang beca, buruh apa. Itu perlu barangkali kalau misalnya hari pendidikan 17-an, tak usah semua hari-hari pakai baju adat. Itu satu anak Pak, kalau perempuan itu 100.000 minimal, kalau laki-laki 50.000. Saya kira untuk masukan. Saya kira itu barangkali yang sempat sampaikan. Mungkin ada nanti dari teman-teman komite yang lain. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak, karena kita melihat waktu. Untuk Bapak Kadis, saya melihat selama ini kondisi sekolah swasta Pak makin prihatin. Kenapa saya katakan demikian? Mungkin karena adanya terbuka SMP negeri yang banyak, sehingga swasta tidak kebagian siswa. Barangkali itu, dan kemudian barangkali saya sebagai guru dari pengurus komite juga dari salah satu sekolah, barangkali Bapak Kadis bisa dibatasi nanti kalau penerimaan siswa baru kebagian juga swasta Pak. Demikian barangkali, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ide-ide bapak-bapak sekalian semua, saya lihat inilah bisa ini silahkan ya. Ini tempatnya. Beliau ini Pak yang menjawab. Tapi barangkali saya kasih dulu Pak Prof, karena Pak Prof tadi mau sekali bicara tadi menjawab. Ya, Prof. Terima kasih Pak Syarif, Pak Kadis, saya hormati bersama staf. Bapak Ibu Komite Sekolah yang saya hormati, ya memang setiap pertemuan di setiap kecamatan itu ada saja memang berbagai macam pertanyaan yang muncul. Dan tadi ada hal yang menarik bahwa kalau bisa komite sekolah ada kursinya di Dewan Pendidikan, begitu ya. Kami mohon maaf karena aturan tidak boleh Pak. Itu sudah ada. Dewan Pendidikan itu harus dari tokoh masyarakat pendidik, dari swasta, dari pengusaha, dari DPR, dari kota. Itu sudah kita akomodasi semua. Begitu juga anggota Dewan Pendidikan yang aktif tidak boleh jadi komite Pak. Jadi kalau ada anggota Dewan Pendidikan jadi komite, ya kita bisa minta beliau mau berhenti jadi Dewan Pendidikan atau menjadi komite. Tidak boleh Pak, karena itu tumpang tindih Pak. Ya. Jadi perlu saya beritahu bahwa komite sekolah ini Pak sangat penting. Begitu pentingnya Pak,
sekolah-sekolah Indonesia di luar negeri ada juga komitenya, Pak. Kami sempat ketemu komite sekolah di Singapura, jadi begitu sama dengan kita. Nah, terutama kenapa? Karena ya banyak hal-hal yang bisa memberi masukannya, karena di situ dari ada advising, yaitu yang paling penting advising, yang memberikan masukan-masukan kepada komite sekolah, kepada kepala sekolah. Bapak Ibu sekalian, saya lebih 10 tahun jadi ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar. Pengalaman saya melihat itu lebih banyak itu kepala sekolah merasa dirinya kerja kalau dia membangun kelas. Maaf ini Pak, kalau dia membangun WC itu merasa berhasil. Tapi PBM-nya di kelas dia tidak perhatikan. Bagaimana guru sebenarnya di kelas itu? Ini lebih penting. Pak Kadis sering mengatakan, apa gunanya kelas seperti Hotel Bintang 5, tapi di kelas tidak ada harapan. Proses pembelajaran itu tidak terjadi. Guru hanya asik mengajar, tapi anak-anak tidak asik belajar. Ini yang banyak terjadi, Pak, Ibu. Jadi guru itu asik belajar, dia senang, muridnya diam semua mendengar. Disuruh bertanya, tidak ada yang bertanya. Apa kalau tidak ada yang dia tahu dari apa yang dikatakan guru? Jadi gurunya asik mengajar, tapi muridnya tidak asik belajar. Hanya asik mendengar saja. Itu pun tidak tahu apa dia bilang. Ya. Sekarang ada cucu saya SD datang anak-anak, selalu saya tanya kalau pulang, apa tadi yang baru dipelajari? Oh ada kakek begini. Nah, itu baru saya katakan itu baru. Tapi waktu dia tes pertama di TK, hari pertama dia masuk sekolah di TK, saya tanya, belajar apa tadi? Dia bilang, tidak ada. Apa kau bikin? Ya, cuma masuk duduk, menyanyi, makan, sudah itu pulang. Jadi dia kecewa hari pertama itu tidak merasa dia dirinya belajar. Saya bilang besok itu tidak baru belajar. Besoknya saya tanya, oh baru dia senang. Oh tadi begini. Wah. Nah itu baru anak-anak itu merasa belajar. Ya. Nah kalau tidak merasa belajar ya itu. Jadi bapak-bapak komite sekolah perlu juga dilihat sekali-sekali itu, tanya-tanya anak-anak bagaimana proses belajarnya itu. Jangan sampai kepala sekolah itu hanya banyak melihat itu perkembangan fisik yang ada. Ya. Masalah kualitas itu Pak sebenarnya itu relatif Pak ya. Sekolah di Jakarta dan di daerah-daerah sama saya. Ambil contoh diri saya Pak. Saya sekolah di Anderekang. Tamat SD dibawa kolon rumah Pak. Bangkunya bambu. Papan mejanya hanya satu papan saja. Saya tes ke Amerika lulus, ke Inggris lulus, ke Singapura lulus. Jadi kalau Obama lulus SD di Jakarta, jadi presiden di Amerika, adakah alumni Amerika yang jadi presiden di Indonesia? Tidak ada. Jadi kalau kita mau lihat itu ya sekedar ini ya, tapi tidak banyak dibandingkan. Tapi itulah pendidikan Pak, itu sangat relatif. Ada seorang anak baru lulus ini termuda fisika, saya lupa di universitas apa di Indonesia. Dia itu tes di beberapa sekolah universitas di Indonesia tidak lulus. Tapi dia pilih salah satu universitas yang hanya 9 pendaftarnya, jurusan fisika, jadi dia ambil di situ. Ternyata dia lulus. Padahal dia tidak tahu sama sekali, dia tidak senang sama sekali belajar fisika. Ternyata dia lulus baru 27 tahun Pak, dia sudah lulus doktor fisika. Doktor fisika. Ada lagi dari Malang, dari Jogja, tes di Indonesia seluruh universitas tidak ada lulus. Tes internasional 11 universitas di Australia, di Jepang, di Amerika lulus 11 yang menerima. Ya. Jadi itu relatif Pak, ya, sangat relatif. Tapi bagaimanapun yang penting tadi itu proses pembelajaran itu yang betul-betul terlaksana di anak-anak belajar sesuatu. Dan itu susah kita ukur. Begitu katakan Pak Kadis, makanya yang penting itu adalah outcome-nya. Apa yang ditahu anak itu setelah belajar. Saya pengajar bahasa Inggris Pak. Saya tanya,
kau nilai speakingmu berapa? Berbicara bahasa Inggris berapa? A. Nah coba sini, saya ajak kau bicara. Ternyata tidak bisa, apa yang kau dapat A? Bagaimana saya mau kasih A kalau begitu cara berbicara dalam bahasa Inggris? Itu namanya outcome, Pak. Kalau output itu yang dirapor. Yang kita mau itu lebih dari ada yang dirapor. Nah itulah yang sekarang yang proses pendidikan yang kita perlukan itu, masalah pendidikan karakter itu, karena pendidikan karakter tidak bisa dinilai dengan angka. Kemudian apa tadi ya? Masalah zonasi. Nah ini saya ulang juga cerita yang lalu. Orang tua di dekat rumah saya Pak di Hartako. Di situ ada 2 SMP, SMP 18 dan SMP 27 ya. Dia mau paksakan masuk di SMP 3. Di SMP 3 Pak, dekat. Saya bilang itu sekolah sudah ada samping rumah, kenapa mesti ke situ? Bagus di sana Pak, apanya yang bagus? Saya kasih tahu, saya dulu tidak ada sarjana yang ngajar saya. Saya master doktor di Amerika. Tidak pernah diajar oleh sarjana di SD, SMP. Nanti di SPG baru ada dosen guru saya satu sarjana di SPG. Tidak ada waktu saya jadi masuk di IKIP bahasa Inggris itu belum ada dosen saya yang master. Tapi rata-rata alumni luar negeri, New Zealand dan Australia. Jadi kualitas itu tidak bisa hanya dilihat, karena hasilnya itu ada dalam diri sendiri dan di sini anak-anak itu. Determinasi anak-anak itu dan sebagainya itu yang penting. Ya. Bagaimana anak itu mau berhasil dan bertekad untuk berhasil, pasti berhasil. Jadi saya sebagai Dewan Pendidikan saya sangat ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang bisa bersedia menjadi ketua komite sekolah. Ada yang sampai sudah berpuluh-puluh tahun, ya itu luar biasa Pak, karena Bapak mau dan punya komitmen untuk itu. Memang susah Pak, satu sekolah itu ada yang tidak mau jadi itu karena tidak ada duitnya. Itu salah satu alasannya, menghabiskan waktu. Tapi kalau tidak ada yang mau, tidak ada yang bisa dipilih, dan Bapak tetap dalam proses itu terpilih kembali, ya terima dan Bapak bersedia. Saya kira itu sudah legal itu ya, karena ada proses berjalan. Ya. Dan ternyata dalam berita acara tidak ada yang mau. Ya. Jadi alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, pengorbanannya ya memang demikian. Begitu juga dari awal saya jadi ketua pendidikan, berubah dari BP3 ke komite itu melalui proses juga Pak. Karena itu tadi waktu BP3 dia mengelola sendiri dan dana atas skala jadi komite tidak bisa lagi Pak. Jadi mohon maaf. Ya mungkin ya kalau 10 tahun nanti Pak Kadis bisa usulkan kepada wali kota bisa ada sedikit atau bagaimana. Terima kasih Pak. Tapi perlu kita ketahui sekolah di Makassar ini ratusan Pak. Jadi ini ratusan juga komitenya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Haji Ridwan. Jadi itu yang saya sampaikan tadi, kita lemah dalam koordinasi. Jadi sebenarnya begini, inilah peran dan komite. Saya begini Pak, saya sederhana dulu dalam internal kami untuk bagaimana memimpin Kota Makassar, Dinas Pendidikan. Saya sudah sampaikan kepada seluruh kepala sekolah. Coba bayangkan ya, semua kepala sekolah yang minta petunjuk kepada saya setiap mau melangkah petunjuk Pak Kadis gak berhenti jadi kepala sekolah. Berarti kan Anda tidak paham tupoksi Anda sebagai kepala sekolah.
Saya juga sebagai kepala dinas tidak pernah saya Pak. Saya hanya menjalankan itu tadi, tidak pernah saya minta petunjuk Pak Wali, saya PPDB, saya mau bikin jalur solusi. Tapi bagaimana saya mengimplementasikan, memberikan jaminan warga Kota Makassar dengan dasar hukumnya kuat, saya bikin jalur solusi. Tidak ada yang ribut. Ya kan begitu. Jadi saya minta Bapak Ibu sekalian, ini koordinasi saya minta. Jadi peran-peran komite itu di sekolah minimal koordinasi bagaimana membangun. Makanya itu Pak Komite, saya berharap kalau mau jalan juga dengan baik, buat bikin program. Termasuk tadi Pak Ketua Komite tadi bahwa seharusnya begini, nanti saya sampaikan Pak, saya langsung muncul surat edaranku ini. Tadi saya kasih tahu Pak Rahman, konsepkan Kak surat edaran tentang peran komite bagaimana sekolah ini membangun komunikasi, maka saya harus bentuk tertulis kayaknya lebih bagus supaya ada komitmen saya terhadap bagaimana peran-peran ini semua berjalan dengan fungsi, maka saya buat akan surat edaran ke semua satuan pendidikan. Seperti Bapak katakan tadi, itu salah satu lagi, saya menjadi evaluasi lagi. Saya sudah bicara begini, ini kan ada yang kata yang tidak nyambung, miskomunikasi. Mungkin saya minta begini kepala sekolah, padahal saya sudah perintah kepala sekolah. Kenapa saya kasih contoh tahun lalu? Tahun lalu itu saya buat namanya Forum Sipakainga. Kami undang tokoh akademi itu hari Prof di luar jadi. Saya undang semua waktu kemarin akhir tahun refleksi. Saya undang semua pakar-pakar pendidikan, termasuk dari akademisi. Kami undang beberapa semua rektor yang ada di beberapa rektor di Kota Makassar dan termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, karena kami mau dievaluasi. Kan luar biasa masukannya di situ. Saya minta di situ, saya tidak bicara apa-apa. Kita mau evaluasi programnya Pak Wali. Jalan tidak di Dinas Pendidikan atau tidak? Nah, dengan masukan-masukan itu, maka inilah yang. Nah, dengan forum sebagai sampaikan kepala sekolah, karena kami undang semua kepala sekolah. Kami juga ingin bahwa semua nanti kepala sekolah bagaimana bersama komite mengundang orang tua dan programkan minimal satu kali 1 tahun. Kenapa kita mau bangun? Kita mau ada pemetaan. Harus komite, harus kepala sekolah tahu kondisi orang tua. Masa kalau saya bilang, coba kasih data anak yang memang membutuhkan bantuan atau apa, baru tunggu dulu Pak, baru kita mau anak. Berarti kan tidak jelas. Ini kan harus ada persiapan, berarti tidak ada program. Itu yang saya anggap lemah sekali. Makanya saya langsung tangkap dulu ke masuknya Pak Prof, semua nanti saya jawab secara ini. Ini kepala sekolah ingat, saya bilang terus terang, saya bukan latar belakang apa semua dari pendidikan atau apa, tapi waktu kami asesmen kepala sekolah kemarin Pak, puluhan tahun nih Pak Prof. Coba saya bayangkan, langsung teringat tadi waktu Prof ngomong, membangun so anggap bahwa itu sudah berhasil. Jadi begini, saya asesmen, hanya saya masuk ke 8 standar, kemudian yang saya masuk ke 18 apa yang Anda sudah lakukan. Dan yang paling melucu, apa inovasi Bapak? Bapak ini sudah hampir 10 tahun jadi kepala sekolah. Apa dia bilang, Pak, inovasiku sudah saya pimpin blok anuku. Waduh, hancur. Nah sekarang kembali ke situ. Saya kembali, ada lagi kepala sekolah, Pak Kadis, saya tidak memang bagus kualitasnya anuku Pak. Bayangkan sekolahku itu rubuh begini, hancur begini, anunya. Jadi saya tanya sekarang begini, langsung ada aku balik begini Bu, apakah Pak Ibu menjamin bahwa sarana prasarana itu menjamin bahwa begitu anak keluar sarananya bagus, kualitasnya bagus? Berarti kalau Ibu mengatakan seperti itu, maka saya tidak usah mengangkat guru. Lebih baik pemerintah kota membuat seperti hotel bintang 5, baru saya kasih masuk di situ, keluar langsung kualitasnya bagus, tanpa dengan proses. Nah, 8 standar nasional pendidikan, saya tanya itu saya 8 standar, dia tidak tahu. Bagaimana caranya? Maka kalau saya mau berkesimpulan, tidak ada Pak kalau bicara kelayakan. Jadi mau di apa? Saya begitulah kondisi. Ya, saya terus terang. Saya tanya itu banyak, cuma tidak enak semua kalau paparkan, makanya itu biasa didesakan Ibu yang kapan itu Pak Ibu dijamin kita dulu, tunggu biar kami dulu. Karena begini persoalannya juga tidak ada kan menyelesaikan, kita butuh. Makanya itu saya selaku Kadis Pendidikan, saya 18 Profesi Pendidikan, saya minta semua sekolah
Saya waktu pertama menjabat, saya akan berhenti, saya akan minta sama Pak Wali kalau tidak ada satupun sekolah yang bisa lolos inovasinya. Tidak ada sekolah yang bisa berinovasi. Kalau tidak ada yang lolos, tidak ada inovasi dalam periode pertama saya, artinya tahun pertama, saya buang handuk. Saya sampaikan Pak. Itu yang saya sampaikan. Alhamdulillah, begitu dia tahun pertama, baru di akhir sudah ada inovasi teman-teman lolos ke tingkat provinsi, walaupun mami tangkap provinsi nasional, tapi kan sudah lolos walaupun tidak lolos. Tahun ini hanya pendidikan yang mendapatkan top inovasi 99 dari sekolah. Jadi kuncinya adalah guru itu mau diberikan ruang, tapi selama ini guru tidak diberikan ruang. Saya kan sampaikan pimpinan, karena saya percuma Pak, saya kan ada beban moral kepada saya sebagai kadis. Jangan sampai nanti selesai berhenti jadi kadis atau diberhentikan oleh pimpinan, nanti dicerita orang, tidak ada perubahan begitu Jina, segini kan begini. Nah persoalannya ini generasi Pak, salah dalam hal mengambil kebijakan, maka ke depan saya bertanggung jawab. Selalu saya selalu pegang itu ceramahnya Ustaz. Seorang pemimpin dimintai pertanggungjawaban di hari kemudian. Maka saya sebagai kadis pendidikan apalagi mencerdaskan generasi. Nah kalau ini ada yang salah, yang penting nawaitu kebijakan yang saya buat untuk mengarah ke sana, ya kan, itu yang saya harus lakukan. Karena saya pikir, kalau saya tidak berbuat, saya tidak perbaiki pendidikan akhlak karakternya anak ini, maka saya ditanya nanti banyaknya saya ini ratusan ribu saya harus bertanggungjawabkan kepada anak untuk dibawa kewenangan kami. Itu yang selalu saya tanamkan dalam. Jadi kemudian yang kedua, Pak Ridwan, mungkin mudah-mudahan ada nanti ketemu juga. Terkait dengan itu tadi, terjawab ini bingung saya. Ibu mengatakan swasta tidak ada, sementara Pak Ridwan ada sekolah di situ bahwa tidak ada yang kosong. Itu sekolah pemerintah. Nah sekarang begini, saya juga tadi terus terang, nanti saya butuh memang karena kemarin waktu ini kan begini terkait dengan ketenagakerjaan bicara juga tentang kesejahteraan. Nanti Pak Ridwan kami undang, saya mau hadir juga paparkan nanti ini berdasarkan instruksi Presiden terkait dengan BPJS ketenagakerjaan. Ya, ini wajib kita lakukan, tapi ini bukan apa Pak, haknya sebagai pekerja. Jadi supaya ada jaminan anunya orang kalau ada apa-apanya. Makanya yayasan nanti saya mau masukkan ini, bagaimana umpamanya setiap yayasan itu semua gurunya di situ di BPJS kan. Terserah kita pilih nanti, ada BPJS pensiunnya, ada BPJS kecelakaan apa, ada di situ Pak. Jadi kita BPJS kan. Jadi supaya itu guru yayasan tak ada nanti gajinya masuk terselip di situ pada saat suatu dibutuhkan itu, ada hari tuanya, ada jaminan hari tuanya. Itu yang saya mau juga nanti paparkan di pertemuan ketua-ketua yayasan, karena saya mau buat surat edaran nanti itu. Artinya bagaimana kita BPJS kan guru-guru tak ambil tomik di situ yang kecil kan tidak besar ji setiap bulan, sama dengan BPJS yang sekarang kita dipotong kalau sebagai ASN. Jadi termasuk ini sudah ada konsep draft dan secara keseluruhan nanti di Makassar itu sepanjang saya masih diberi amanah, karena ini saya kan banyak sekali Pak persoalan-persoalan pendidikan, semua nanti apalagi kita bicara sarana prasarana dengan ini, semua nanti namanya sekolah SD kompleks sisa satu manajemen. Saya kasih contoh Pontikus 1, 2 kan lapangannya kecil sekali, baru di sampai berapa di situ? 1, 2 kan di situ 3, 1, 2 Pak di Pontikus 1, 2 manajemen. Pasti berbeda itu Pak. Saya kasih tahu memang Maki. Berbeda di situ pasti bilang kenapa 2 menunggu berapa, lebih baik 1 manajemen. Itu lebih baik dan 1 komite. Itu konsep yang misalnya rencana itu sudah ada yang kami lakukan dan semua namanya kompleks saya akan jadikan termasuk Sudirman. Konsep ke depan Sudirman itu 1 manajemen. Tidak ada masalah Pak. Karena itu yang dimaksud tadi Pak Ridwan, itu pasti sekolah kompleks, ada kompleks itu dalam Murina. Bisa juga kan kita temukan begitu Pak Ridwan. Contoh saya kasih, mengisidi semua karena kenapa? Guru ini kepala sekolah dia tonjol baku provokasi dengan guru. Jangan kok di situ. Orang tua biasa kan dari guru pengaruh orang tua bicara kepada begini, tidak bagus itu. Padahal belum pernah coba, tidak bagus. Nah sekarang pertanyaanku, di mana tampilnya menginsidi 1, di mana juara-juaranya? Padahal biasanya muncul dari impres.
Kemarin lomba-lomba yang kami lakukan bukan SMP 6, bukan SMP 6, tapi pinggiran. Iya kan? Itu kan membuktikan bahwa kualitas itu sama. Makanya saya bilang sama Bapak dan Ibu sekalian, sekarang ini bukan artinya memang butuh sarana, itu salah satu. Sekarang makanya itu saya sebagai kadis, kenapa saya gunakan kurikulum merdeka. Sama sekarang perguruan tinggi Pak, 2 opsi juga di perguruan tinggi. Yang memilih kampus mengajar itu anak pasti kualitasnya bagus, karena kriterianya menuju ke sana mahasiswa tidak segampang. Iya, orang hebat itu kalau ada masuk program, kan dites, diseleksi untuk apa, dan ini anak betul-betul kualitasnya bagus. Sama nanti kita sekarang adalah bagaimana guru mengajar dengan hati. Itu yang kita mau tanamkan. Kayak yang selama ini guru itu ya, saya bilang sama teman-teman guru, kalau ada guru merasa tidak senang dengan kebijakan apa yang saya progres, karena ibarat ini zona nyaman. Nah sementara kita ini dituntut bahwa bagaimana guru ini adaptif, inovasinya ada. Karena kalau kita tidak berikan, dan bahkan saya sudah katakan seluruh pengawas harus merubah. Karena begini Bapak, kenapa saya pakai kurikulum merdeka? Karena pengawas juga selama ini, guru itu terus terang bukan juga disalahkan. Karena dia pakai model lama, maka dia guru itu lebih banyak mementingkan kepentingan kewajibannya. Administrasi terlalu banyak yang dituntut oleh pengawas, sementara proses yang kurang. Itu yang terjadi. Makanya itu sekarang mulai di Makassar itu tidak. Saya sampaikan. Saya sudah sampaikan juga ke sempat dirjen waktu sampaikan, dan itu kementerian juga sudah mulai merubah. Makanya itu Pak Dirjen PAUD Diktaksmen dibilang, bagus sekali kadis pendidikan. Saya bilang itu banyak saya lakukan. Termasuk PPDB kemarin yang ribut dan jalur solusi itu masuk bagian daripada referensi untuk dia jadikan masukan sebagai apa yang langkah-langkah yang dilakukan Makassar untuk di kementerian. Iya. Jadi itu manajemen sekolah. Kemudian yang kedua yang Bapak, jadi langsung saja kepala sekolah tidak ada waktu Pak, nanti saya Pak ya. Mungkin bagusnya kalau saya ada darang. Kalau nalihat darangku itu ada juga saya bergerak, saya nilai nih. Jadi tidak ada alasan harus membuat minimal. Dulu kan selalu saya perintah itu setelah ini saya lihat tidak ada yang jalan-jalan. Itu kepala sekolah Pak, dia mentor manajemennya yang lemah. Saya coba bayangkan, anak-anak saya kasih ruang untuk tampil. Gurunya tanya, Pak kami latih, kepala sekolah aku tidak mau sekali mendukung begini-begini katanya. Saya bilang, saya telepon kepala sekolahnya, tunggu nak, saya suruh audit kau. Kan saya bukan uangmu yang saya suruh pakai, uangnya anak-anak. Makanya itu diproses, makanya itu di dalam penyusunan arkas Pak. 2 itu yang saya lihat. Tolong nanti komite juga kalau kita bertanda tangan, 2 itu progresnya peningkatan mutu guru dengan proses belajar mengajar. Itu yang saya minta. Jadi semakin banyak aktivitasnya anak-anak, pasti banyak prosesnya, banyak dilakukan aktualisasi. Itu yang saya minta. Bukan lagi rapat-rapat, makan minum, tidak. Lebih baik anak-anak proses, ada kegiatan di luar, cuma latihan. Latihan dikasih makan, ya pakai dana bos, itu lebih bagus daripada Anda yang makan sedikit-sedikit rapat terus. Makan minum didapat nutulannya, makanya jadi temuan. Iya. Termasuk sebenarnya kalau kegiatan sekolah terkait dengan pakaian adat itu disewa oleh sekolah, kecuali kalau dana bosnya tidak mampu mungkin baru bilang, tapi saya rasa minta disewakan. Dia biaya sekolah. Kan suratku itu yang masuk terlibat anak-anak itu jelas semua digunakan dana bos. Jadi kalau ada nanti di situ pertanggungjawaban lagi baru memungut dari ini salah. Saya pasti tindak ke sekolah. Karena suratku jelas tidak mengatakan orang tua, tapi segala biaya yang ditimbulkan terkait dengan kegiatan ekstrakurikulernya anak ini, peningkatan bakatnya tampil, itu adalah dibebankan kepada biaya operasional sekolah. Ada suratku itu. Jadi kemarin itu anak SMP bajunya dibawa oleh sekolah, baju adat. Nah terkait dengan baju adat memang ada Pak, jadi Permendikbud 50, tapi saya belum lakukan. Makanya sekolah kemarin, maukah kasih pakai adat? Jangan mau dulu, karena belum ada keputusan wali kotanya saya buat. Pencanangan tapi belum jalan, karena dasar hukumnya belum. Kenapa saya katakan boleh Pak Kadis saya lakukan? Saya bilang saya tidak bisa mengatakan boleh, karena saya kemarin sudah minta Bapak Wali Kota untuk mencanangkan terkait dengan memang di Permendikbud bagian daripada itu bagaimana pelestarian adat, baju-baju adat kita itu kan di situ.
Tetapi bukan ini adalah wajib. Maksudnya saya, kalau tidak ada jangan pakai, yang nanti kalau ada nih baru pakai. Karena kita mau tanamkan salah satu pendidikan, karakter pendidikan. Kan begini Pak, saya tertarik kalau kita sering pakai itu apa, itu kan ada di dalam. Ini kan yang kita mau adalah bagaimana ada dalam batin kita. Berarti kan kalau dipakai pasti minimal ingin mengetahui sejarahnya. Kan seperti itu. Jadi kalau itu tadi baju adat, tidak, belum, kalau dari kami belum, karena belum ada regulasi. Tapi memang 22 Mei saya minta ke Pak Wali untuk mencanangkan. Tapi pencanangan belum tentu, kan belum ada regulasinya. Saya bilang tunggu dulu keputusan, tapi tidak, ini bukan wajib. Tapi ini nanti hanya bagian daripada edukasi pendidikan tentang pelestarian budaya kita. Itu. Terkait dengan sonasi, ini Pak. Jadi tadi itu sonasi, itu yang saya lakukan. Pertama tadi yang saya lakukan harus satu manajemen. Jadi kalau satu manajemen, dan kedua yang paling prioritas itu dua, proses belajar mengajar dengan PBM. Apa namanya? Apalagi peningkatan mutu guru. Jadi kelompok kerja guru harus apa sih kelemahannya guru? Jadi bagaimana mau kualitasnya bagus? Sama dengan sekolah swasta. Maka sekarang kalau saya bilang diskriminasi, jadi saya jelaskan juga dengan Ibu. Bukti kemarin itu sama dengan yang disampaikan. Kami punya berikan ruang, kami punya alumni tamatan SD itu 21.000 lebih, ya. Yang kami bisa tampung itu hanya 13.000. Nah, itu pun 13.000 yang kami berikan ruang, masih ada sekolah 1927 kuotaku belum terisi. Contoh di SMP 53, sekolah baru untuk bagaimana nanti membangun di sana. Belum cukup 2 kelas. Kami siapkan 4. Di SMP 21 yang paling parah, karena 100 sampai sekarang. Kemarin gue 100 mami beda, padahal itu. Itulah yang kami mau nanti duduk evaluasi ke depan. Makanya kalau saya diskriminasi tidak mungkin, karena di PPDB itu saya buat ada pilihan menu swasta. Makanya kemarin itu tidak bisa itu tak print Bu. Kemarin itu saya sonasi swasta. Jadi kemarin tahun ini saya tidak sonasi. Tetapi tidak bisa keluar itu, banyak orang tidak mau salah-salahin kan tidak sampai pendaftarannya. Karena saya di situ tidak bisa keluar kartu pendaftarannya kalau tidak pilih swasta dulu satu. Itu yang banyak masalah kemarin. Padahal tujuanku ini bagaimana supaya pemerataan. Tetapi yang terbukti bahwa tidak mungkin kalau 21.000 berapa. Nah kenapa sebenarnya? Pasti larinya ke swasta. Yang kedua, tentu kita harus memahami juga bahwa bukan semua pendidikan umum. Ada yang dikelola oleh Kementerian Agama. MTS itu ada berapa? 2 memang negeri, tapi 50 lebih swasta. Dan tidak mungkin tidak ada siswanya. Itu adalah anak Makassar. Dan termasuk SD. SD tidak semua SD negeri. Tetapi ada namanya ibtidaiyah. Ini ibtidaiyah yang kita hitung ratusan juga. Kalau digabung semua ini, nah warga Makassar di sasarannya di situ. Makanya saya yakin bahwa semua anak-anak bisa masuk. Karena bukan saja satu-satunya pemerintah daerah mengelola pendidikan. Masyarakat pendidikan ini, nah inilah yang perlu kita evaluasi. Contoh, kenapa di sana mau bayar 2 juta, nah Ibu tidak ada yang masuk. Nah itu tadi, masuk lagi ke kualitas. Berarti kan prosesnya bagus, programnya bagus. Maka saya juga mencontek dari swasta. Kenapa di sana itu mau bagus? Saya kan sudah tanyakan begini Bapak, karena ini yang komite sekolah negeri. Insya Allah, saya hakul yakin dan optimis. Suatu saat, kalau kualitasnya sekolah komite, sekolah yang kita bamba, kalau rantau itu sudah rasakan Pak, kalau anaknya bilang, mungkin lagi ada program begini, tidak pernah dia tanya itu, apa sih itu berat? Karena dia lihat kualitasnya, sama dengan Prof tadi sampaikan. Dia tanya anaknya tuh kan begitu. Jadi begitu anaknya nanti datang, cucunya atau anak yang minta kisah manunya, tidak pasti dikasih apa lagi itu mau dianu gurumu. Contoh saya Bapak Ibu sekalian, saya sebagai kadis pendidikan, karena masih ada anakku satu ini SMP ini satu yang terakhir, saya tanya orang, Pak kadis suka saya saja anakku SMP 18 Ji. Nah bisa nggak pilih SMP 6? Nah, kepala dinas kan? SMP 18. Ada yang saya rasakan, ini Ibu kalau kita ikuti itu,
Saya terus terang anakku banyak sekali kekurangan, dia yang paling teranu. Tapi yang saya suka ini adalah guru bekerja sama dengan di luar, ditanya maka itu ruang guru Prof. Berdasarkan hasilnya guru, anakku ternyata aku kasih masuk ruang guru lebih rajin lagi di ruang gurunya daripada anunya. Tapi saya bayar terus karena saya lihat kualitasnya bagus sana, jadi saya bilang lanjut ke target. Kalau bilang biasa telepon manunya berakhir di sini Pak. Tapi si anak ini masih mau lanjut. Biasa aku tanya anakku, kenapa kau tidak bilang? Dia bilang iya, saya lupa. Padahal langsung aku bayar lagi. Artinya karena kita lihat kualitasnya. Jadi insya Allah Pak, itu target kami, proses pendidikan itu yang utama. Makanya itu jangan heran begitu kita lihat sekarang, alhamdulillah Makassar, di mana kita lihat anak baku perang-perang. Tidak ada itu, artinya tidak ada di berita atau apa. Anak-anak itu, anak ini baku perang, anak SMP kan kemarin itu. Karena kenapa? Pertama adalah kemarin saya bekerjasama dengan kepolisian terkait dengan motor. Saya buat surat ke Polrestabes. Jadi itu tidak ada, anak-anak di bawah umur. Kan kenapa? Kenapa saya keluarkan surat edaran itu? Waktu saya dengan di Polrestabes dikirimi ke anak di bawah umur yang balap liar. Balapan geng-geng motor. Di bawah umur Pak, SMP. Tapi ini kita tutup. Tentu langkah-langkah yang kami lakukan, setelah kita survei di situ ditanya, Pak, begini ceritanya. Jadi itu anak-anak di bawah umur tidak tahu persoalan. Ya kan? Tidak tahu masalah, tidak tahu risiko. Kenapa terjadi game motor? Kan ini karena dia orang tua kasih motor maka terjadi perkumpulan. Bertemu kumpul. Malam apa? Tidak ada kontrol orang tua, kelompok. Ada kita tanya. Kan ceritanya ini saya sama-sama Prof anak sekolah, tapi Prof ini sudah melakukan jambret, aman. Bercerita karena bangga dia Pak, bukan dia tidak tahu risikonya, ternyata kebanggaan. Sambil akhirnya mencoba yang satu ditangkap, padahal dia tidak tahu risiko. Itulah yang terjadi. Maka ini yang kami bersama dengan Badan Intelijen apa semua, termasuk utamanya kepolisian, ini yang kami bangun bersama. Sehingga tidak ada itu Pak, jarang. Ya. Sekarang bagaimana? Karena di 18 Revolusi Pendidikan bebas nafsa. Bagaimana kita bisa menjamin? Maka saya bekerja sama dengan Polri bidang narkoba. Yang paling utama adalah BNN. Kemarin itu ada kita program ini jalan sekolah bersih narkoba. Ternyata kita lakukan ada SMP Pak. Jadi kita terbuka. Akhirnya dia melapor. Di daerah Manggala itu ada satu sekolah, 8 anak melapor dia pemakai. Dia lapor dirinya, karena kita mau bersih. Akhirnya inilah yang direhab, tapi tidak ada orang. Karena kita lakukan, karena pencegahan sejak dini, ini kita lakukan butuh kejujuran, butuh ke apa, karena jangan sampai slogan anak-anak, tapi tidak ada apa-apanya. Karena kita kan ini lari ke pendidikannya, karena pencegahan sejak dini. Anak ini kan generasi, kalau kita tidak, apalagi masih di bawah umur, maka alhamdulillah orang tua datang dengan anak, kita rehab, kita apa. Jadi anak-anak ini kan sudah ada pengawasan tak. Jadi ini ada bahan-bahan. Kan tidak bisa menjamin semua itu. Saya kerjasama Pak. Jadi kami membangun kerjasama kolaborasi berbagai pihak. Utamanya BNN itu tentang narkoba. Jadi ini Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah kalau sonasi saya anggap bahwa penting, inilah peran-perannya kita. Contohnya tadi itu, kenapa saya tahan di situ, jangan di sini karena harus ke sana supaya terjadi pemerataan. Tapi insya Allah nanti itu akan menjadi kualitas. Dan ini juga tugasnya masing-masing guru. Sekarang guru tidak ada lagi yang mau mengambil alasan karena saya sudah kasih ruang. Sekarang saya sudah sampaikan kepada sekolah, saya tidak butuh laporan Anda, tapi saya butuh laporan guru. Jadi gurunya lapor ke saya Pak. Sama dengan Pak Wali. Saya pakai, Pak Wali. Pak Wali itu bukan laporannya camat, tapi laporannya yang sudah dibentuk. Makanya itu setiap hari di grup, tiap hari mami got buntu dikirim Pak Wali, enak kirim Pak Camat, siap ditelan jatuh, bersih lagi nanti sebentar itu. Karena Pak Wali adalah diterima laporan masyarakat. Sama dengan saya tentu membutuhkan laporan masukan dari masyarakat, dia WA saya. Dia WA ada begini Pak, tentu saya juga kembalikan ke klarifikasi. Saya tidak mengatakan harus begini, tetap saya jalan. Nah kalau kepala sekolah, apa yang bisa membuktikan Anda begini-begini, tidak, buktikan. Supaya jangan menjadi opini. Itu juga yang saya lakukan. Supaya kita ini duduk bersama, jernihkan, karena ada miskomunikasi. Jangan sampai ada kepentingan
sesuatu akhirnya ya sembarang. Sekarang itu saya minta kepada sekolah dan tolong juga komite dalam pengawasan, karena mulai tahun lalu itu awal tahun 2022 saya sudah perintahkan semua, salah satu pembentukan atau membangun etika moral anak-anak kita, sopan santun, maka kepala sekolah itu tidak ada lagi alasan atau guru. Saya sudah perintahkan itu, saya ngomong di koran. Bagi tidak ada yang menjemput di depan, jangan ada yang masuk, supaya ketahuan bahwa tidak ada kepala sekolah, tidak ada guru. Artinya menjemput salaman. Itu kan mulai dari awal kita tanamkan. Itu kita kan tanamkan di situ. Jadi itu Pak, dari tahun lalu, makanya itu bukan anu baru itu, saya perintah itu, saya bilang ya. Saya tidak butuh apa, jadi makanya itu naposting menjemput anu gini. Jadi ada itu gurunya biasa atau kepala sekolahnya itu, ada di depan pintu gerbang itu, tunggu anak-anak. Itu salah satu bahwa itu ada pendidikan, kita harus bangun. Masa kita mau anu kalau tidak dibangun dari situ? Itu adalah bagian daripada pendidikan karakter untuk anak-anak kita. Karena kenapa saya ingat waktu kita sekolah dulu, ya. Dan mungkin saya jawab penuhnya Pak Rahman tadi juga terkait dengan itu Pak, kan memang sekarang sistem Arkas. Arkas itu diinput setelah kita sudah tanda tangan, itu yang masuk di Arkas. Dan itu di Arkas itu yang dijawab, dan itu terkoneksi dengan Kementerian Pendidikan, dan semua masuk APH sebenarnya, utamanya jaksa. Jadi itu yang dilihat. Jadi kalau dia tidak masukkan, itulah kendalanya kemarin. Teman-teman yang terlambat, makanya itu pakai tahap. Ada yang belum cair karena ada deadline waktu, disuruh masukkan pertanggungjawaban triwulannya, belum pindah, terlambat. Akhirnya itu tertunda. Jadi itu kalau itu nanti itu pertanggungjawaban, itulah nanti yang diaudit. Yang diaudit kan di situ jelas sekali di BKU-nya itu. Yang paling pasti bahwa sekarang pemerintah itu, khususnya Kementerian Pendidikan itu, dalam hal perencanaan itu berbasis data Pak. Jadi sekarang perencanaan berbasis data. Tidak maunya bilang begini, tidak. Harus berbasis data. Tentunya salah satunya tadi di sekolah itu membutuhkan apa, itu ada Dapodik. Makanya saya bilang sama teman-teman, jangan kita memburu sesuatu karena kita mau melihat sekolah bahwa dapat akreditasi. Sama tadi bilang Prof, nilai. Kenapa di dalam PPDB nilai akademik itu lebih tinggi daripada persentasenya saya terima daripada bakat anak? Karena coba bayangkan Pak, akademi dilihat nilai-nilai rata-ratanya jasanya, bayangkan 2 mami ada 98, sekian. Wah, jenisnya ini anak. Setelah saya coba di SMP 6 itu yang lolos itu, saya bilang asesmen coba bikin, sejam bikin ngomong, saya bilang tugas berat itu. Lebih baik kau petakan sesuai dengan asesmen kompetensi anak, jangan kau lagi mengatakan bahwa nilainya sekian. Lebih baik saya hargai bahwa dia anak ini juara olahraga, dan itu terbukti prestasi. Maka keputusan saya bukan akademik yang saya ambil dalam pemberian beasiswa. Maka semua saya sampaikan kemarin, ada olimpiade, ada lomba-lomba kemarin tingkat sampai ke tingkat nasional itu, tingkat kota, itulah yang saya berikan beasiswa prestasi. Dan di situ banyak Pak, walaupun dikatakan anak lorong, karena ternyata anak lorong semua itu yang dapat. Anak lorong itu. Jadi banyak. Jadi kita tidak ada kepentingan di dalamnya, tidak masuk kepentingan. Jadi itulah bakat. Dan 18 revolusi pendidikan, bicara kualitas, itulah bakatnya anak Pak. Itulah proses pendidikan. Sama sekarang guru, orang tua ada kemarin yang saya bangga dengan mereka. Dia sudah berbicara masa depan anaknya. Salah satu karate. Ini lolos ke tingkat nasional, ini adolesen. Apa dia bilang, Pak saya anakku ini kan demi masa depan anak saya. Jadi dia tidak perlu akademi. Makanya saya sampaikan kepala sekolah kemarin semua. Terkait bakat anak, saya tidak mau ada yang tinggal kelas. Kan contoh, anak sekarang ini ada anak-anakku sekarang ini ada di di Pelatnas. Itu kan harus ditinggalkan di sini. Ini Pelatnas untuk nasional. Ada di Jakarta sekarang. Saya buatkan izin. Karena tidak bisa tidak, karena prestasinya anak, masa depannya ini anak. Sekarang secara akademik, makanya saya minta kepala sekolah, anak yang seperti ini ambil standar nilai, jangan mencapai ini anak tidak ada, buatkan mereka. Yang penting dia standar, maksudnya nilai akademik di sini, tapi di prestasi bakatnya itu yang harus menonjol. Ambil dari situ, bisa. Kan banyak begini, saya marah, akhirnya terputus.
Yang begini tidak bisa. Semua namanya prestasi dan bakat, dan dia akan berangkat, saya berikan izin, dan itu tidak boleh tinggal kelas. Dan bagaimana caranya sekolah memberikan mereka ruang pembelajaran, dan saya minta guru semua. Ini jangan cara-cara ini yang banyak kemarin. Saya marah bahwa ini tidak bisa. Saya bilang, bayangkan anak punya bakat gara-gara prestasi dia ikuti lomba, itu tidak boleh Pak. Ini masa depannya anak, ini sudah jelas. Nah, inilah yang kami minta kepada seluruh guru sekolah. Kalau ada anak bakatnya membawa itu yang didorong, karena jelas ini anak bakatnya, kita sudah lihat. Sama Tommy itu nanti kalau tahfiz Al-Quran 30 juz, dorong terus ke situ, karena pasti bakatnya itu jadi anem di situ. Itu aset itu. Jangan lagi mau dibawa harus ke sini, padahal dia di situ. Ada bakatnya di seni, kelihatan semua anak-anak Pak. Karena di situ 18.000 satu anak satu bakat, satu anak satu bakat olahraga, satu anak satu tari. Jadi kelihatan ada seni, ada bidang ini. Kita berikan ruang untuk itu. Nah, ini yang kami jalankan. Maka kelihatan. Tadi malam kita menyaksikan anak-anak terharu kita. Dia tampil secara nasional di event internasional kemarin sudah. Dan bahkan negara 36 negara di MNEC kemarin apa dia katakan? Dia kira penari profesional padahal baru anak SMP. Coba. Dan SMP itu bukan SMP 6, semua SMP di Makassar Pak saya ambil. Saya harus buktikan bahwa 18.000 pendidikan ini jalan. Tadi malam ini menggugah betul jadi pembuka. Itulah. Tapi ini yang saya selalu katakan. Kalau ini juga saya bilang sama orang tua, kadang orang tua itu, kenapa kau masih SMP 6, anakku mau kasih masuk ke dokteran. Woi, kita tahu mikirnya. Nah ini yang banyak sekarang dokter yang menganggur Pak Profdi, karena yang banyak uangnya kan atau sekolah swasta sekarang ada bilang yang penting bayar sekian bisa masuk dokter, yang penting bisa bayar. Begitu selesai tidak bisa tahu praktek. Beda kalau dokter sama Tommy dengan saya dengan Prof dari bawah kolong rumah, saya juga dari Kampung Tonji. Saya bilang kalau kita mau bicara tentang dari mana sejarahnya kita pendidikan, tidak mungkin saya seperti saya mau jadi kepala dinas di sini, mungkin juga beliau dari kampung mau jadi profesor kan begitu Prof ya. Nah itu relatif. Nah bagaimana untuk mengukur itu? Itu tadi yang saya maksud. Jangan kita paksakan anak kita, karena semua anak itu jangan kita mengatakan bahwa saya ini kepala dinas sama dengan ukurannya anak, beda. Memang ada gennya, tapi jangan kita arahkan yang kita inginkan. Dan bahkan Bapak dan Ibu sekalian, saya juga baru sadar dalam hal proses pendidikan di kurikulum Merdeka. Sebenarnya itu anak Pak begini Prof, memang ada etika. Tapi kalau orang tua ya, jadi kan biasa itu ada anak-anak berpendapat, biasa kita orang tua, salah kok itu. Nah inilah kita sebenarnya kita kasih berhenti anak-anak, padahal seharusnya kita harus sadar bahwa sebagai orang tua kita mau mendidik, kenapa kau bilang itu, pasti ada alasan tersendiri. Justru di situ kita bisa gali dia punya kecerdasan. Makanya kenapa kita kurang cerdas selama ini, banyak orang tidak cerdas, karena dari awal, jangan kok, tidak boleh begitu. Jadi anak itu pada saat mau berpendapat, tidak bisa berpendapat karena kita tidak berikan ruang. Nah ini yang saya pakai di sekolah, saya bilang sama guru-guru, tidak mau saya ada. Biarkan anak berpendapat, justru lebih hebat. Apalagi kalau bicara tentang IT, murid yang ngajarin gurunya Pak. Betul, guru yang ngajarin muridnya. Nah itulah kurikulum Merdeka. Jadi insya Allah Pak, dan terkait dengan itu nanti ke depan apa yang saya harapkan tadi, perang dan termasuk tadi beliau persis sama Andrea. Tidak ada Pak, itu kan Bapak orang hukum. Itu jika kalau salah sudah 3 tahun lewat baru lanjut tapi kalau kita hentikan nanti dikonsiderannya. Kita buat salah satu bahwa berita acara setelah kita melakukan begini, tetap secara aklamasi tidak ada orang yang mau kita angkat kembali. 3 tahun habis, lanjut lagi. Supaya tidak menyalahkan aturannya begitu, itu yang salah kalau kita sudah baru tidak berakhir, kita ada lagi proses. Saya rasa saya berterima kasih kepada kita dan itu saya masih kami butuhkan. Tentu harapan masyarakat itu tidak bisa dipungkiri Pak. Saya terus terang, komite itu adalah panggilan jiwa. Apa kita mau dapat? Saya tanya kayak dulu. Kalau ada mau berkelahi komite, kenapa mau dapat di situ? Kan tidak ada uang di situ. Justru kita ini ambil pusing. Kalau saya mau enak-enak, lebih tinggal di rumah. Kenapa saya mengurus? Tidak ada anakku di situ. Kan begitu Pak ya. Tapi karena Bapak, saya terus terang seumur, kayak kemarin seumur itu sudah tentara tahun berapa Pak? Baku letinnya Pak Amin Sam. Dia bilang saya baku letin Pak Amin Sam. Dia bilang itu sudah berapa tahun itu. Nah sama dengan jiwanya Bapak. Semangatnya juga
Makanya saya bilang dengan hormat, saya sebagai kadis, saya mengatakan bahwa Bapak silakan lanjut. Dan sekarang jangan begitu tunggu Pak, SK akan kembali, dia bilang sudah Mika, cocok, oke mantap. Artinya biarkan dia jalan. Kalau ada yang mau mengatakan ada seperti ini, biarkan saya menjawab sebagai kadis. Iya, saya menjawab. Karena tanpa mereka, tanpa orang tua, tanpa peran-peran ini, bagaimana mau pendidikan? Sementara pendidikan di undang-undang bahwa itu adalah tanggung jawab, bukan tanggung jawab pemerintah semata, tanggung jawab masyarakat. Berarti ini pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama. Makanya kalau ada yang itu biasa situ Pak, kalau di grup-grup saya lihat itu mengatakan oh ini begini-begini, ini pendidikan, itulah yang saya anggap bahwa warga negara tidak bertanggung jawab. Seharusnya itu ada persoalan. Sekarang jangan didiskusikan, karena biar sampai kiamat pun kalau itu terus dibahas, tidak pernah dibahas solusi. Padahal dalam hati sudah jelas. Yang kita butuhkan adalah setelah ada masalah, mungkin ada masukan Pak Kadis, mungkin solusinya begini, menurut pemahaman. Pasti ketemu Pak kalau hati bicara. Semua masalah itu kelihatan, tidak pernah bohong hati. Terus terang, kita kan punya kelebihannya kita manusia ini. Coba kita lihat masalah yang kejadian-kejadian yang apa, baru kita baca pasti hati sudah mengatakan ini sebenarnya. Tapi kan kita sudah membaca, oh ini bohong, ini apa. Karena ini susah yang dibohongi adalah kata hati. Jadi ini Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih kepada orang tua semua. Tentu harapan ini Bapak sebagai orang hukum, tentu tadi saya bilang kalau menurut saya tidak melanggar Pak. Kecuali kalau itu tadi saya anggap melanggar kalau belum selamat pertama sampai sekarang tidak ada. Sekarang kan masih ada, 2024 masih ada. Kalau 2024 lagi terakhir baru diinginkan lagi, lanjut lagi, tidak ada persoalan. Apa masalahnya? Ya, tidak ada. Nah sekarang kalau umpamanya tidak ada yang mau Pak, kira-kira apa solusinya? Pasti solusinya kembali ke Bapak. Kan begitu. Jangan, saya itu bahaya kalau tidak mau dipaksa. Nah sementara ada yang diinginkan, berarti ada kepemimpinan Bapak untuk dalam hal mengatasi litigasi sebagai tokoh untuk mediasi. Dan itulah Pontiku II terus terang juga. Pontiku II itu selama saya kadis tidak pernah satu pun masuk SMS ke saya. Berarti Bapak berhasil. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan oleh beliau tadi Pak Kadis, ini sudah sangat banyak dan insya Allah akan manfaat untuk kita. Kelihatan jam di atas itu sudah lewat jam 12 dan ini banyak agenda lain, ya mungkin kita juga sudah mulai cipuru. Yang kedua kita akan sudah tidak lama salat duhur. Bapak Ibu sekalian, kita masuk kepada acara penutupan, ditutup nanti oleh teman kita, orang anggota wakil ketua Dewan Pendidikan, sekaligus beliau adalah anggota DPR Kota Makassar. Yang di depan kita samping saya namanya Ibu Yeni. Beliau adalah kalau di DPR itu dikenal Pak, dia orang paling vokal dengan pendidikan. Kalau ngomong pendidikan pasti ada Ibu Yeni situ. Ya. Tapi banyak senang itu ide-idenya. Beliau argumennya itu saya baca biasa. Iya, karena dia ini guru jadi Dewan Pendidikan, maka dia tahu pendidikan. Iya, ya. Jadi guru menjadi Dewan Pendidikan. Tidak main-main, dua lagi dewannya, Dewan Pendidikan, Dewan Perwakilan Rakyat. Beliau ini salahkan naik kelas dari kota ke DPR provinsi. Kebetulan beliau di dasar dapilnya dapat sini, Bu ya. Ah, dapat sini. Jadi ya sampai mau pendidikan. Orang pendidikan itu artinya kita komitmen memajukan pendidikan. Ini bukan kampanye tapi takalami ya. Takalami boleh buat apa ya? Siapa lagi kalau bukan kita? Ya, kapan lagi kalau bukan sekarang? Ini Bapak-bapak sekalian.
saya dengan waktu yang masih ada sedikit, Ibu Yeni, saya untuk menutup acara ini karena tadi lagi sibuk, saya bilang ditelepon oleh Pak Sekretaris langsung menuju ke sini untuk menutup acara ini mewakili Pak Ketua. Saya persilahkan yang hormat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, ada beberapa hal barangkali yang bisa kita simpulkan bahwa kegiatan kami di DPKM Menyapa ini bermaksud untuk sebagai komite sekolah menjadi garda terdepan untuk perkembangan pendidikan kita di Kota Makassar. Dengan melihat banyaknya kasus-kasus di mana ada orang tua yang melaporkan gurunya, begitupun juga dengan sebaliknya, sehingga kita berharap dengan hadirnya teman-teman di komite sekolah tidak akan ada lagi persoalan yang diselesaikan di meja hijau, tapi bisa diselesaikan di meja makan. Semua bisa kita bicarakan baik-baik. Saya salah satu wakil ketua, juga punya pendampingan khusus terhadap teman-teman di SDN Bontoranu. Alhamdulillah kemarin kami sudah buat Festival Merdeka, kolaborasi yang sangat baik. Orang tua terlibat, komite sekolah juga terlibat, kepala sekolah juga terlibat. Untuk itu memang kita berharap akan ada pertemuan seperti ini. Kita berharap kepada teman-teman Dinas Pendidikan, pesan saya, kami sudah punya nomor telepon semua komite sekolah yang ada di Kota Makassar, sehingga kita bisa berkolaborasi dengan baik. Dan saya pikir ketika meminta nomor telepon juga itu tidak butuh waktu 2 hari, cukup sehari saja kami sudah punya nomor telepon komite sekolah. Karena kita merencanakan juga ke depan, kalau selama ini kita mengenal ada award untuk guru berprestasi, kita juga akan melihat bagaimana peranan komite sekolah terhadap sekolah sehingga juga berhak mendapatkan reward untuk itu. Jadi ke depan juga akan kami adakan BIMTEK untuk teman-teman komite sekolah sehingga kami juga menjadi kaya akan masukan-masukan tak semua. Yang kedua yang kami perjuangkan juga adalah tentang sekolah inklusi yang disampaikan oleh pemerintah kota yang didengung-dengungkan selama ini bahwa semua anak harus sekolah, sekarang harus naik kelas lagi bahasanya. Tidak ada lagi anak-anak kita yang bolos sekolah. Ini PR besarnya pemerintah kota. Kenapa mereka bolos sekolah? Berarti ada sesuatu yang tidak menyenangkan di sekolah. Jadi kita tidak boleh hanya menyalahkan anak-anak yang tidak suka ke sekolah. Mungkin ada sesuatu yang dia inginkan di sekolah yang belum terjadi. Mengapa anak-anak ada di jalanan? Karena di jalanan lebih indah daripada sekolah. Di jalanan anak-anak mendapatkan ekonomi di dalamnya. Sehingga memang perlu kita memberikan edukasi pada anak-anak bahwa ekonomi dan pendidikan 2 hal yang penting. Tetapi ketika kita berpendidikan, ke depan ekonomi yang kita harapkan itu jauh lebih besar yang bisa kita dapatkan. Dan yang terakhir adalah masalah anak-anak yang cenderung kepada akademik dan non akademik. Ini semua perlu kita apresiasi, semua punya ruang. Jadi kita tidak hanya mengatakan bahwa tidak terlalu diperhatikan anak-anak yang pendidikan akademiknya bagus lagi, non akademik tidak bisa, karena setiap anak itu punya ruangnya sendiri. Seorang pengusaha yang punya pendidikan yang tinggi jauh pastinya lebih baik daripada yang berpendidikan biasa-biasa saja. Jadi pendidikan itu paling penting, Bapak Ibu. Kami siap berkolaborasi, mudah-mudahan sekolah yang kami dampingi nanti kami akan siap juga dengan bapak-bapak, ibu-ibu, karena ini hanya stimulus. Sebenarnya hasil output sesungguhnya adalah ketika sudah terjalin harmonisasi antara komite sekolah dan sekolah, orang tua juga punya peranan penting dan mereka tahu apa yang mereka harus lakukan terhadap anak-anak di dalam dunia pendidikan. Ini juga kami akan merancang bagaimana membuat kurikulum keluarga, bukan cuman guru yang bersertifikasi,
sebagai orang tua juga harusnya punya sertifikasi bagaimana bisa menjadi seorang ibu atau menjadi seorang ayah. Pendidikan tidak lagi diletakkan kepada hanya di pundak ibu, tetapi harusnya juga berada di pundak ayah. Tidak ada lagi stigma yang mengatakan ayah mencari nafkah, yang mendidik anak-anak ibu, itu sudah tidak ada lagi. Karena ketika pelukan seorang ayah pasti akan jauh lebih besar pengaruhnya daripada pelukan seorang ibu dalam mendidik anak. Ini yang kita akan menggaungkan, bahwa ayah harus berada, harus mendampingi anak-anak di dalam pendidikan itu sendiri. Nanti terlalu banyak nih di kode-kode, Mak. Saya pikir sekian Bapak Ibu, saya siap mendampingi Bapak Ibu di sekolahnya output dari kegiatan ini, dan sebentar mungkin juga ada sedikit cenderamata dari saya. Dan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jikalau ada kegiatan tadi ada yang tidak berkenan di hati bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Dan mohon doanya buat saya tetap istiqamah memegang amanah yang diberikan oleh rakyat. Marilah kita tutup bersama-sama kegiatan kita kali ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.